Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, kami persilakan Bapak Ibu semuanya untuk duduk kembali. Selanjutnya kami meminta kepada Bapak Gatot Subagio yang mewakili dari pelaksana pembangunan yang akan nanti juga memimpin rapat kita ke depan untuk memberikan kata sambutan dan pembukaan acara ini. Kami persilakan waktu dan tempatnya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan saya Gatot Subagio. Saya dalam hal ini mewakili pihak pengembang dan nanti sekaligus saya juga akan membantu Bapak semua, Ibu semua, memfasilitasi forum hari ini untuk menjadi pemimpin rapat. Ya. Jadi ini adalah usaha kita bersama Bapak Ibu semuanya. Saya tahu bahwa kita semua di sini berkumpul tentu pertama-tama mengucapkan syukur ya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua masih sehat, masih bisa guyup, masih bisa nanti bermusyawarah. Yang penting kan itu ya. Dan ini adalah merupakan awal daripada upaya kita bersama-sama untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai sebuah wadah kekeluargaan. Jadi menurut saya, sebagaimana kita ketahui, kompleks Kota Katoya terdiri dari Centro City Residence, kemudian West Point Residence. Itu sebetulnya kalau kita lihat, menurut saya itu bukan hanya merupakan bangunan gedung fisik ya, unit fasilitas, kolam renang, ruko-ruko, tapi kita tuh sebetulnya adalah ekosistem, benar kan? Jadi kalau dibilang ini ekosistem, tentu ada peraturannya, ada normanya, ada etikanya, ada persaudaraan. Nah itu yang nanti mau kita bikin, mau kita rumuskan bersama-sama dalam bentuk kepengurusan ya. Dan kepengurusan itu sebagaimana kita ketahui yang tercantum atau terpampang di sini nanti adalah pengurusan perhimpunan pemilik dan penghuni rumah susun umum dan komersial campuran Kota Katoya. Jadi ada dua kompleks, Centro City dan West Point ya. Dan sebagaimana diketahui bahwa menghadir juga bersama kita Bapak Ibu semuanya dari suku dinas dari kementerian yang telah hadir nanti juga akan memimpin kita bagaimana selayaknya kita mengatur hal ini ya. Dan ini adalah tahap pertama di mana agenda utama kita di sini adalah untuk membentuk panitia musyawarah ya. Jadi panitia musyawarah ini nanti adalah merupakan seperti KPU, panitia untuk pemilihan nantinya pengurus P3 RSS ya. Nah, panitia ini nanti yang memfasilitasi hak suara kita semua, bukan hanya saya tapi Bapak Ibu semuanya, supaya wujud daripada ekosistem itu bisa terjalin dengan baik ya. Dan saya tahu bahwa karena ini baru pertama, kita sama-sama merumuskan hal tersebut. Mungkin ada dua hal yang masih belum sempurna, ada kekurangan. Coba kita sama-sama bangun ya hal tersebut. Mudah-mudahan itu bisa kita lakukan dengan yang baik dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku tentunya gitu. Ya, mungkin itu sedikit pembukaan dari saya sebelum acara ini kita mulai. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Gatot Subagio. Sekalian Pak Tasubi duduk di tempatnya. Kami juga mengundang Bapak Kepala Bidang dari Dinas Perumahan dan Perumahan di Daerah Khusus Jakarta, Bapak Mukti Adrianto, untuk memberikan sambutannya juga Pak. Silakan tempatnya sini Pak. Cip, ikut semua. Ya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hormat, salam sejahtera kepada Bapak Ibu semua. Yang saya hormati, di sini telah hadir perwakilan dari pelaku pembangunan, perwakilan dari kementerian yang juga mungkin sebagian sudah hadir ya sini, dan juga mungkin pemateri juga sedang, kita masih menunggu materi untuk hadir. Terus kemudian yang saya hormati di sini juga perwakilan dari, ada badan pengelola ya Pak, ada badan pengelola. Terus kemudian Bapak Ibu selaku para pemilik dan kuasa pemilik ataupun juga penghuni dari apartemen apa namanya ini, Central City atau West Point ya. Itu Pak, kota dulu ya Pak. Kedoya, ya. Mohon izin kalau saya baru pertama kali kesini juga, tadi sempat nyasar soalnya. Nah, ketulisnya Kota Kedoya, tapi undangannya soalnya Central City. Jadi ada papan nama di depan, tapi tulisannya Kota Kedoya. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita sama-sama hadir memenuhi undangan dari pelaku pembangunan dalam rangka untuk yang pertama adalah kegiatan terkait dengan sosialisasi peraturan undang-undangan yang dalam hal ini kita menyebutnya Permen PKP 4 tahun 2025, Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diterbitkan diundangkan pada tanggal 22 April tahun 2025 kemarin. Kalau di sini saya mau nanya dulu sebelumnya, ada yang sudah punya apartemen di lokasi lain? Angkat tangan kalau yang sudah. Ada yang sudah? Ibu, 2 orang, ada lagi? 3, 4, ibu 5, 5 orang. Nah, di sana ada yang sudah ada P3 SRS-nya? Angkat tangan. Ada yang sudah? Oke, 2, ada lagi? Oke, berarti 2 orang sudah punya apartemen di lokasi lain dan sudah ada P3 SRS. Di Jakarta ya Pak? Ya. Di Jakarta juga ya? Ya. Kalau Bapak Ibu mungkin punya apartemen di lokasi lain, atau kita menyebutnya dengan nama rumah susun milik. Jadi yang namanya apartemen itu sebetulnya masuk dalam kategori rumah susun. Kalau Bapak Ibu mendengar rumah susun, kedengarannya kayaknya aneh ya gitu ya. Rumah susun itu paradigmanya mindsetnya itu rumah yang bertingkat-tingkat yang agak umum, jelek, kecil, kumel gitu ya. Yang mungkin masih batako atau mungkin isinya warga-warga yang mungkin tidak bisa diatur. Nah, padahal sebetulnya mau yang tadi mindset Bapak Ibu, ataupun yang kita kenal dengan kondominium, kita kenal dengan apartemen, kita kenal dengan servis apartemen atau hotel, yang kita kenal juga mungkin dengan yang lain gitu ya. Itu semua masuk tunduk taat patuh dengan yang namanya Undang-Undang 20 tahun 2011, yaitu Undang-Undang tentang rumah susun. Undang-Undang rumah susun ini sebagai undang-undang pengganti dari Undang-Undang nomor 16 tahun 85 gitu ya. Jadi karena undang-undang ini Undang-Undang 20 tahun 2011 mengajunya kepada Undang-Undang 1 tahun 2011 yang terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman, maka konteksnya dalam Undang-Undang rumah susun yang dibahas itu hanya rumah susunnya dan juga pendukungnya itu bisa saja komersil, bisa saja mall, bisa saja perkantoran, bisa saja perdagangan. Makanya disebutnya dengan rumah susun dengan fungsi campuran, gitu ya. Mungkin di sini fungsi campuran juga ya Pak, fungsinya campuran, komersil campuran. Jadi nanti kalau Bapak Ibu dengar ada apartemen, ada itu sebenarnya rumah susun juga, gitu. Jadi seperti halnya kalau rumah susun itu kita sebut ada yang fungsinya hanya hunian, ada yang fungsinya campuran. Kalau hunian hanya tempat tinggal, tetapi di dalam undang-undang yang lama yang tahun 85 itu ada yang fungsinya non hunian. Jadi kalau Bapak Ibu dulu ada perkantoran, ada ITC, ada mungkin lokasi-lokasi lain hanya fungsinya sebagai mungkin perniagaan, gitu, perdagangan, itu dulu disebut juga rumah susun. Tetapi sejak terbitnya Undang-Undang 20 2011, semua yang tadi itu semua seperti juga Tanah Abang gitu ya, Ustaz dosen Tanah Abang, itu tadinya rumah susun hitungannya dalam undang-undang. Tetapi sejak terbitnya Undang-Undang 20 tahun 2011 tidak bisa lagi tunduk taat patuh pada Undang-Undang 20 tahun 2011 gitu ya. Karena hanya mengatur hunian campuran. Sementara yang non hunian tidak lagi diatur dalam Undang-Undang 20 2011 dan semua turunannya. Turunannya apa aja? Ada PP 13 tahun 2021, peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2021 tentang penyelenggaraan rumah susun. Ada di DKI itu ada 4 pergub. Ada Pergub 132 tahun 2012 tentang pembinaan rumah susun milik. Kita pembinaan dan rumah susun milik itu sudah berubah 3 kali. Yang terakhir dengan Pergub 44 tahun 2024. Di pemerintah pusat itu baru terbit ini Permen PKP nomor 4 tahun 2025. Nah, di dalam semua peraturan itu tidak diatur yang namanya non hunian, semua hanya diatur hunian dan campuran. Jadi kalau Bapak Ibu nanti fungsinya seperti saat ini di Central City dan West Point ini masuk dalam kategori campuran. Selamat datang Pak Amanda, Pak Adam dari teman-teman dari kementerian sudah hadir. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi nanti mungkin Pak Amanda akan lebih menjelaskan lagi detail terkait dengan rumah susun itu bagaimana. Nah, terkait dengan tadi, ada memang beberapa tadi Bapak Ibu yang mungkin sudah punya apartemen, kita sebutnya apartemen di lokasi lain, gitu. Meskipun juga rumah susun.
Nah, itu tadinya semua yang ada di DKI Jakarta tunduk gitu ya dengan Pergub 132 sampai dengan Pergub 44 tahun 2024. Tetapi sejak terbitnya Permen PKP 4 tahun 2025, pandangan hukum pemerintah gitu mengarahkan kebijakan terhadap pengelolaan rumah susun milik gitu ya seluruhnya bahkan di Indonesia itu mengacu pada Permen PKP 4 tahun 2025. Baik yang baru akan membentuk P3SRS atau sesuai dengan pasal 99 terhadap seluruh P3SRS yang kepengurusannya berakhir setelah terbitnya Permen PKP 4 tahun 2025. Jadi kalau ada pengurus P3SRS yang berakhir gitu ya, kemarin nih bulan Agustus tahun 2025 atau bulan Desember 2025, maka wajib untuk menyesuaikan seluruh ketentuannya baik anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan juga mekanisme dalam proses pemilihannya kepada Permen PKP 4 tahun 2025. Lalu dalam Permen PKP 4 2025 ini apa saja sebetulnya yang dibahas gitu ya. Kalau tadi Bapak Ibu mungkin sebenarnya bisa download, Bapak Ibu semua bisa download di internet Permen PKP ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah, dia bisa cek mana sih yang mau ditanyakan gitu. Atau sekarang juga mungkin bisa cek, bisa download, nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa silakan kepada Pak Manda ataupun kepada saya. Nah, di dalam Permen PKP 4 2025 ini itu terdiri dari dua pengaturan. Pengaturan pertama itu terkait dengan pengelolaannya, yang kedua terkait dengan perhimpunannya dengan P3SRS-nya. Lalu kemudian tadi bedanya apa dengan Pergub 32 2018, 133 2019, 70 2021 dan juga 44 tahun 2024. Cukup lumayan banyak sebetulnya perubahannya, perbedaannya. Jadi Bapak Ibu tadi yang sudah punya apartemen mungkin nanti bisa menyesuaikan, membaca lagi, sama-sama belajar. Karena sampai dengan hari ini pun kami juga masih belajar karena kami sedang menyusun rancangan Pergub baru untuk menggantikan 4 Pergub yang sebelumnya. Jadi nanti tahun ini rencananya 4 Pergub sebelumnya di DKI Jakarta akan kita cabut gitu ya, dan akan kita ganti menyesuaikan dengan Permen PKP 4 tahun 2025 ini. Perbedaannya itu ada beberapa. Mungkin saya dicatat nanti perbedaannya. Yang pertama itu adalah terkait dengan pembentukan pertama kali ya. Pembentukan pertama kali itu kalau di dalam PPK dalam Pergub atau peraturan tersebut tidak diatur. Jadi setelah 1 tahun gitu ya masa transisi maka langsung dibentuk P3SRS tanpa memandang apapun. Di dalam Permen PKP 4 2025 ini harus dilihat dulu gitu ya. Pertama fungsinya, apakah dia fungsi campuran atau bukan. Kalau dia lebih dari 10% fungsi non huniannya maka masuk dalam kategori campuran. Ketika dia campuran maka yang dibentuk itu nanti ke depan gitu ya. Itu adalah P3SRS dengan sub gitu ya, sub hunian, sub non hunian. Sub non hunian saja sub hotel gitu ya, sub perkantoran, sub juga perdagangan. Terus kemudian dilihat lagi apa? AJB-nya. Selama AJB belum dilepas 25%, maka yang dibentuk adalah kepengurusan bersama. Kepengurusan bersama itu nanti yang duduk dalam kepengurusan itu ada 3 orang perwakilan dari pelaku pembangunan, 2 orang perwakilan pelaku pembangunan dan 3 orang perwakilan pemilik. Tidak ada pengawasnya, tetapi nanti masing-masing pihak saling mengawasi. Pemilik mengawasi pelaku pembangunan mengawasi pemiliknya, melaksanakan organisasi perhimpunan secara bersama-sama. Nah kemudian perbedaannya apa? Sebelum terbentuknya kepengurusan sama tadi kan dibentuk panmus sama seperti hari ini. Panmus hari ini itu berbeda dengan panmus waktu pada saat berlakunya Pergub. Untuk pertama kali pada saat Pergub itu dibentuk dahulu namanya tim verifikasi gitu ya. Perwakilan dari pemilik melakukan verifikasi terhadap data kepemilikan, itu tidak ada lagi. Kepemilikan didata oleh nanti developer. Developer akan mengumumkan di dalam rapat pengumuman dalam batas waktu tertentu. Dalam masa waktu 7 hari Bapak Ibu diberikan hak untuk mengklarifikasi apakah data itu sudah betul atau tidak. Melaporkan pada developer bahwa data itu sudah benar atau tidak. Kalau memang ada kesalahan silakan dikoreksi kepada developer. Karena bisa jadi developer tidak mengetahui sudah terjadi pengalihan hak di bawah tangan tanpa diketahui oleh developer. Nah ini nanti mungkin dilaporkan supaya nanti Bapak Ibu tidak kehilangan hak suaranya. Karena masing-masing pemilik itu memiliki 4 hak suara. Ada hak suara penghunian, ada hak suara pengelolaan, ada hak suara pemilikan, ada hak suara pemilihan. Gitu ya. Nah ini 4 hak suara ini diatur dalam undang-undang. Semua hak suara tadi 4 dari 4 tadi yang 3 itu diatur dengan NPP, nilai perbandingan proporsional. Tadi saya tidak mengerti NPP itu apa sih? Nilai perbandingan proporsional itu ibarat saham. Kalau Bapak Ibu punya perusahaan, punya PT, itu sahamnya Bapak Ibu semua. Di dalam struktur apartemen ini itu dihitung 1 kepemilikan bersama. 1 ini dipecah menjadi kepemilikan yang kecil-kecil dari kepemilikan Bapak Ibu. Nilainya 0,00 sekian. Tertanya di mana di dalam SHM-SRS. Atau Bapak Ibu bisa tanya nanti kepada developer jika memang developer sudah memiliki uraian pertelaan atau akta pemisahan nanti. Di sana ada nilai NPP dari Bapak Ibu semua. Masing-masing unitnya berapa? Lalu kemudian perbedaan pertama kali ini juga adalah dari panmus yang akan dibentuk dalam Pergub 132 2018. Panmus itu tetap sama-sama 7 orang. Perbedaannya di dalam Pergub panmus itu 2 orang dari pelaku bangunan, 5 orang pemilik. Sementara di Permen 4 orang pemilik, 3 orang pelaku pembangunan. Dan di dalam Pergub developer tidak punya hak suara ketika rapat. Tetapi dalam Permen PKP developer
dalam kepanmusannya nanti itu punya hak suara, dalam votingnya, dalam rapatnya sama dengan panmus itu punya hak suara. Tetapi perbedaan yang lain lagi itu juga masih banyak. Satu, misalkan lagi terkait dengan persyaratan calon pengurus gitu ya. Di dalam Pergub pasal 45 dengan di dalam pasal 77 Permen PKP ini ada beberapa hal yang juga berbeda. Yang pertama itu adalah tidak adanya lagi syarat KTP sesuai dengan lokasi rumah susun. Jadi syaratnya nanti Bapak yang penting bertempat tinggal di lokasi rumah susun. Dibuktikan dengan apa? Jadi dengan dari building manager atau dari BM-nya itu memberikan keterangan penggunaan air bersih, penggunaan listrik, terus mungkin juga menerangkan bahwa yang bersangkutan tinggal di sini. Kemudian Bapak Ibu bawa ke RT, ke RW sampai dengan kelurahan untuk terbitnya surat keterangan PM1 dari kelurahan. Lalu kemudian tidak ada lagi yang namanya SKCK, tidak ada lagi yang namanya surat keterangan siap dari rohani, gitu ya. Itu tidak ada lagi. Sebagaimana perlu itu banyak sampai poin kalau tidak salah, saya lupa banyak sekali. Jadi di sini hanya ada sekitar kalau Ibu buka nanti hanya sampai poin kalau tidak salah. Jadi WNI berusia 21 tahun memiliki kepemilikan baik orang atau badan usaha. Lalu kemudian nanti di situ juga Bapak Ibu punya hak untuk memilih atau dipilih ketika memiliki bukti kepemilikannya. Nah, lalu kemudian nanti ketika undangan dalam hal ini Undang Bapak Ibu sampaikan 7 hari sebelum melaksanakan sosialisasi. Sosialisasi kalau belum Pergub karena pembuatnya adalah kami dari Dinas Perumahan, dari Pemprov DKI, maka sosialisasi kita. Tapi karena instrumen produknya Pak Menteri gitu ya, jadi sosialisasi teman-teman dari kementerian gitu. Jadi hari ini nanti kita akan dengar materi-materi yang disampaikan oleh Pak Manda gitu ya. Jadi nanti kita sama-sama belajar terkait dengan Permen PKP 4 2025 ini. Terus kemudian dari sisi forumnya dalam rapat-rapat yang nanti rapat-rapat namanya juga menjadi musyawarah rumah anggota luar biasa, musyawarah rumah anggota untuk pemilihan, musyawarah rumah anggota untuk tahunan gitu ya, atau 3 tahunan. Namanya musyawarah. Lalu kemudian nanti forumnya kalau kemarin di Pergub 50% harga NPP, harga pemilik. Jadi kalau ada 200 pemilik gitu ya, memiliki 300 unit, yang 200 itu dianggapnya nanti 50% yang 100 hadir baru dianggap forum. Tetapi sekarang 50% NPP baru bisa diselenggarakan rapat musyawarah. Tetapi rapat penutupan panmus dikecualikan dari forum. Lalu kemudian di dalam memilih ketua umum dan ketua pengawas juga menggunakan NPP. Tetapi dalam memilih calon pengurus dan pengawas NPP-nya dibatasi maksimal 20%. Kalau ada Bapak Ibu yang memiliki NPP lebih dari 20% maka hanya dibatasi 20%. Misalkan ada badan usaha memiliki 200 unit, ternyata NPP-nya mencapai 38%. Nah, dalam Permen PKP ini diatur hanya 20%. Lalu kemudian nanti akan dihitung berapa NPP. Memang agak lebih ribet, berbeda dengan Pergub yang hanya angkat tangan dianggapnya one vote. Bapak Ibu memiliki 10 unit dianggap 1 suara. Nah, akhirnya diubah dalam Permen PKP ini. Kalau Bapak Ibu mungkin mencermati, dianggapnya kembali ke Undang-Undang 16 tahun 5, tapi enggak, karena Undang-Undang 16 tahun 5 itu dibebaskan. Berapa NPP ini tapi akui. Di dalam Permen PKP hanya dibatasi 20%. Nanti mungkin kita bisa saling sharing lagi, Bapak Ibu. Mungkin tadi saya sebenarnya nulis banyak catatan karena sambil nunggu Pak Manda. Kalau Pak Manda masih lama, saya mau terusin. Tapi karena Pak Manda sudah hadir di sini, nanti kita akan sama-sama bersama materi paparan dari Pak Manda dan juga mungkin hal-hal yang Bapak Ibu tanyakan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mukti. Bapak Mukti kami silakan depan aja Pak. Baik, kita langsung masuk ke agenda acara kita yaitu sosialisasi Peraturan Menteri Perumahan Kawasan Pemukiman Nomor 4 Tahun 2025 tentang rumah susun dan pengelolaan satuan rumah susun. Oke, kita lanjutkan Pak. Pak Amanda, kami persilakan tempat dan waktunya Pak untuk memperkenalkan diri dan kemudian paparannya untuk sosialisasi Permen PKP Nomor 4 Tahun 2025 ini. Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Swastiastu, Budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi menjelang siang. Mohon maaf pertama-tama kedatangan saya pribadi agak sedikit terlambat ini. Terima kasih sudah berkenan berkumpul kita dalam satu forum yang sangat baik ini, Bapak Ibu dari pelaku bangunan, pengembang, dari panitia dan tentu saja Bapak Ibu semua para pemilik dan penghuni dari apartemen yang sangat baik dinilai ini, apartemen Centro City Residence ya, dari apa namanya Jalan Danau Putra dari kami dari arah Doya sebelah kanan ya. Ini aset yang sangat baik yang Bapak Ibu miliki. Tentu saja kami dari Kementerian dari Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen memiliki tugas dan fungsi yaitu mensosialisasikan, mendampingi Bapak Ibu para pemilik dalam rangka mengelola aset rumah susun milik gitu ya, apartemen Centro City yang Bapak Ibu miliki, dan juga nanti mendorong dan mendampingi Bapak Ibu membentuk apa yang disebut dengan perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun atau kita singkat dengan P3 SRS.
Ya, jadi SRS ini layaknya seperti owner association atau paguyuban para pemilik gitu ya, atau RT RW di lingkungan, berbeda dengan RT RW di lingkungan rumah tapak, tapi ini adalah perkumpulan dari para pemilik yang menjadi satu organisasi berbadan hukum ya, yang ditentukan dan diatur oleh undang-undang kita, undang-undang rumah susun, diakui oleh negara, yang memiliki tugas utama adalah mengurus kepentingan bersama. Jadi karena Bapak Ibu tinggal dalam hunian vertikal gitu ya, susun-susun bertetangganya ke atas dan ke bawah, bukan ke kanan dan samping, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola kepentingan bersama. Di dalam rumah susun ini ada beberapa kepentingan bersama yang juga tadi disebutkan oleh Pak Muki di awal adalah adanya entitas atau kepemilikan bersama dalam bangunan rumah susun. Baik, untuk mempersingkat waktu kami coba masuk ke materi ini. Terlihat ya di kanan dan kiri Bapak Ibu, nanti akan kami bagikan ini filenya, dokumennya gitu kan, posternya untuk Bapak Ibu pelajari. Ini ada kurang lebih 100-an lebih pasal, tapi dalam forum ini tentu saja saya tidak akan berbicara pasal dan masalah gitu kan. Tapi nanti kita diskusi, ada Pak Muki di sini, ada Bu Dini dari Dirjen Perumahan Perkotaan, untuk nantinya sama-sama kita mencari solusi, cari rekomendasi untuk kepentingan yang baik tentu saja dalam menjalankan kehidupan Bapak Ibu tinggal di rumah susun milik. Baik, berikutnya, next. Pertama tentang pengertian rumah susun milik atau kita kenal apartemen ya. Kalau di undang-undang itu disebutnya rumah susun, tapi Bapak Ibu belinya gitu kan. Teman-teman pengembang itu waktu itu memasarkannya atau menjualnya sebagai apartemen. Next. Nah inilah dia gambaran dari rumah susun atau apartemen. Bangunan yang berdiri di atas hamparan tanah bersama, ya. Di bawahnya itu ada tanah bersama. Lalu dalam bangunan rumah susun milik itu ada dua lagi kepemilikan bersama, yaitu benda bersama dan bagian bersama. Apa yang dimaksud dengan benda bersama? Benda bersama adalah fasilitas, gitu kan, yang merupakan satu kesatuan dalam lingkungan ini, seperti katakanlah parkir, taman, jalan akses, itu adalah benda bersama di luar dari bangunannya. Sementara yang ketiga adalah bagian bersama. Bagian bersama itu ada koridor, ada lobby, ada lift, itu semua adalah bagian bersama. Semua kepemilikan bersama ini tertuang dalam tadi satuan nilai perbandingan proporsional yang disebut dengan dari Pak Mukti analogikan dengan saham. Bapak Ibu punya kepemilikan saham sebesar 0,00 sekian persen dari sebidang tanah yang berada di bawah unit Bapak Ibu. Bapak juga punya hak sebesar 0, sekian persen dari lift yang digunakan secara bersama-sama, dari koridor, dari kolam renang, dari lahan parkir, taman, dan lain sebagainya. Selain hak, tentu saja melekat kewajibannya. Bapak memiliki kewajiban untuk mengelola Bapak Ibu benda bersamanya, bagian bersamanya, dan tanah bersamanya dalam rumah susun milik ini. Jadi ini yang memisahkan dari kepemilikan individu Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki, yang Bapak Ibu beli, gitu kan, nantinya akan memiliki dengan tanda bukti sertifikat hak milik. Tapi Bapak Ibu juga memiliki tadi benda, bagian, dan tanah secara kolektif bersama dengan para pemilik lainnya, karena hak dan kewajibannya untuk mengelola. Rumah susun milik itu juga ada yang memiliki fungsi hunian saja, ya, satu bangunan isinya hunian saja, itu tidak ada fungsi katakanlah perkantoran, pertokoan, atau hotel gitu. Tapi ada juga di luar sana ya, rumah susun miliknya berfungsi campuran. Ada fungsi komersialnya, ada fungsi office-nya, ada fungsi hotelnya. Itu juga diatur dalam peraturan menteri kita yang baru ini. Next. Berikutnya akan disebut dengan pertelaan. Pertelaan inilah yang membagi habis tadi kepemilikan bersama dalam satu kawasan rumah susun di Sentro City ini, yang dituangkan dalam gambar dan uraian. Gambar dan uraian ini sedang berproses di pemerintah Provinsi DKI ya, dengan kantor pertanahan, untuk nantinya menjadi akte pengisahan dan terbitlah sertifikat hak milik satuan rumah susun dari masing-masing para pemilik. Di halaman terakhir dari sertifikat hak milik satuan rumah susun ini nanti Bapak Ibu akan pegang, itu ada nilai perbandingan proporsional. Itu kepemilikan saham bersama yang melekat hak dan kewajiban dari Bapak Ibu di apartemen Sentro City. Next. Ini ada metode perhitungan NPP-nya. Kalau dulu sebelum tahun 2021 masih menggunakan luasan, kalau sekarang sudah menggunakan nilai atau harga jual pertama kali. Jadi dihitung berapa harga jual secara keseluruhan dengan harga jual pada unit yang Bapak Ibu beli atau miliki, baru dikali dengan 100%. Akan muncullah angka dari yang disebutkan Pak Bukti 0,0718. Itulah yang disebut dengan nilai perbandingan proporsional. Melekat di sana hak dan kewajibannya. Ada hak suara, ada hak untuk mendapatkan area pemanfaatan bersama, ada juga kewajiban untuk membayar IPL, membayar sinking fund. Itu dikali dengan nilai perbandingan proporsional. Next. Lalu masuk ke pembentukan P3 SRS. Berikutnya. Ini adalah beberapa latar belakang dan peraturan bahwa perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun ini sudah diatur sejak tahun 85, sejak undang-undang rumah susun pertama kali terbit. Lalu di tahun 2011 terbit lagi undang-undang nomor 20 yang merevisi tentang pengaturan rumah susun. Di sana disebutkan bahwa perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun adalah badan hukum. Jadi Bapak Ibu ketika sudah membentuk nanti P3 SRS itu adalah badan hukum.
Badan hukum yang bisa melakukan perbuatan hukum, bisa mengikat kontrak dengan pengelola, gitu kan, bisa mengajukan gugatan di pengadilan, bisa juga jadi subjek gugatan di pengadilan. Akhirnya Bapak Ibu adalah berbadan hukum, tidak perlu lagi mendaftar di Kementerian Hukum karena sudah berdasarkan undang-undang. P3SRS ini sudah dinyatakan sebagai badan hukum. Yang perlu dilakukan nanti dalam pembentukan P3SRS adalah pencatatan di Dinas Teknis di tempatnya Pak Putri. Setelah terpilihnya nanti pengurus dan pengawas, lalu disaksikan notaris, gitu ya. Notaris langsung membuat akte pendirian P3SRS berdasarkan forum musyawarah umum anggota P3SRS. Disitulah dinyatakan sebagai badan hukum yang sah setelah dicatatkan di Dinas Provinsi DKI. Perlu disampaikan juga bahwa P3SRS ini adalah nirlaba, organisasi yang nirlaba, tidak untuk mencari keuntungan. Karena apa? Dari filosofinya, para pemilik dan penghuni ini tugasnya sangat mulia, mengurus kepentingan bersama, bukan sebagai mata pencaharian, bukan sebagai badan usaha. Karena P3SRS ini tidak memiliki izin usaha, dia adalah badan hukum, bukan badan usaha yang orientasinya adalah nirlaba, tidak untuk mencari keuntungan, tapi dia untuk menjaga, mengurus kepentingan Bapak Ibu semua, para pemilik dan penghuni yang terwakili dalam entitas yang kita sebut dengan P3SRS. Next, inilah salah satu tugas dan tanggung jawabnya tadi, mengurus kepentingan benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama. Lalu juga untuk dalam menjalankan kegiatannya, kan, P3SRS juga memiliki fungsi nantinya untuk menjaga ketertiban, jadi menghindari konflik. Dulu dikenal forum-forum P3SRS ini yang setahun sekali disebut dengan rapat umum anggota. Tapi dalam peraturan menteri ini diganti nomenklaturnya menjadi musyawarah untuk mengedepankan asas kekeluargaan. Jadi kita mencari kemufakatan, tidak untuk beradu kepentingan, tidak ada kepentingan di sini. Ya, yang ada hanyalah semua kepentingan bersama dari benda bersama. Bagaimana caranya kita merawat lift ini supaya baik fungsi, bagaimana kita merawat bangunan ini supaya tetap ada, bagaimana kita merawat supaya kolam renang, semua fasilitas yang ada di sektor sini ini terawat dengan baik. Itulah fungsinya P3SRS yang nantinya akan menunjuk atau membentuk sebuah badan pengelola, building management. Jadi bukan P3SRS yang mengelola, karena P3SRS mungkin Bapak Ibu berasal dari berbagai macam latar belakang gitu ya. Ada yang tidak menguasai bangunan gedung, mungkin ada yang menguasai hanya aspek hukumnya. Untuk itulah nanti P3SRS dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang mengelola rumah susun milik ini atau apartemen ini, dia dapat menunjuk pihak ketiga. Jadi dia akan berkontrak dengan badan pengelola berbadan hukum yang memiliki izin usaha untuk menjalankan pengelolaan dalam apartemen Central City ini. Next. Ini adalah tugas kami dari kementerian dan tentu saja dari pemerintah provinsi DKI Jakarta, Pemda, untuk melakukan sosialisasi. Jadi forum yang berbahagia pada siang hari ini merupakan tanggung jawab kami mensosialisasikan peraturan menteri yang baru saja terbit di tahun lalu, 20 April, dan ini akan kita dampingi Bapak Ibu semua untuk nantinya bisa menyelenggarakan pembentukan P3SRS pertama kali di Central City. Selain itu kami juga memiliki tanggung jawab dan peran untuk menerima aduan atau konsultasi ketika ada masalah, ketika ada konflik, dan kami akan memfasilitasi dengan mediasi Bapak Ibu yang berkonflik. Tapi tentu saja kita harapkan itu tidak terjadi di Central City ini ya, gitu kan. Kita bisa hidup berdampingan, guyup, rukun gitu tanpa adanya beradu kepentingan antara satu sama lain, antara para pemilik, antara pemilik dengan pengelola, antara pemilik dengan pelaku pembangunan. Gitu. Kita harapkan bisa hidup damai dan saling akur dan guyup. Tapi kami dari kementerian punya peran untuk melakukan pembinaan dan melakukan pendampingan. Berikutnya, ini adalah beberapa cara untuk pembentukan P3SRS. Yang pertama diawali dengan sosialisasi. Jadi sudah langkah pertama kita lakukan pada siang hari ini, yang kemudian diikuti dengan pembentukan panitia musyawarah. Mungkin siang hari ini kita akan bentuk panitia musyawarah. Untuk pertama kali dari Pak Putri sudah sampaikan akan ada unsur dari pelaku pembangunan, karena itu adalah tugas dan tanggung jawab pelaku pembangunan sebagai developer untuk memfasilitasi Bapak Ibu para pemilik membentuk P3SRS melalui yang kita sebut dengan panitia musyawarah. Panitia musyawarah ini layaknya seperti KPU, jadi kayak komisi pemilihan umum. Dia bertugas untuk mensukseskan pemilihan dan pembentukan pengurus dan pengawas dari P3SRS. Bukan dia yang jadi ketuanya nanti. Panitia musyawarah dilarang menjadi calon pengurus. Itu yang perlu dicatat ya Bapak Ibu ya. Justru panitia musyawarah inilah yang bertugas sebagai KPU-nya, memfasilitasi nanti proses musyawarah, menyebarkan undangan, menyiapkan bahan rapat musyawarahnya, menyusun ADART-nya yang sudah ada di dalam lampiran kami ini nantinya. Jadi dasar Bapak Ibu berkehidupan atau berorganisasi dalam apartemen Central City. Ada yang kita sebut dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya, itu adalah istilahnya akte pendiriannya Bapak Ibu sebagai badan hukum P3SRS nantinya. Itu akan disusun dan sudah ada di dalam formatnya, strukturnya dalam peraturan menteri ini.
panitia musyawarah nanti selesai tugasnya ketika sudah sukses atau berhasil menetapkan pengurus dan pengawas terpilih. Jadi kita hormati proses ini karena sudah diatur di undang-undang dan melalui pemerintah, peraturan menteri ini sudah mengatur ketentuan bagaimana proses musyawarah yang akan dilaksanakan nanti oleh panitia musyawarah untuk terbentuknya P3SRS di Sentral City. Lalu ada syarat, tadi sudah disebutkan di salah satu pasal dari pasal 77 ya, pasal kompi ya, itu menjelaskan beberapa syarat. Tadi sudah di-highlight. Yang pertama adalah tentu saja pemilik yang dibuktikan dengan bukti penguasaan pemilik, ada PPJP atau AJB, kalau sudah terbit SI-nya akan terbit nanti adalah kalau pemegang hak di SI-nya, itu adalah yang membuktikan bahwa Bapak Ibu sebagai pemilik, itu sudah menjadi syarat utama. WNI usia minimal 21 tahun. Lalu yang paling penting adalah bertempat tinggal di lokasi rumah susun, di apartemen Sentral City. Kita tentunya menginginkan nantinya yang mewakili kita itu sebagai pemilik adalah orang yang memang betul-betul tinggal di sini. Jadi concern. Kapanpun kita punya keluhan, kontakkanlah nih. Contoh matematika sederhananya. Dalam 1 tahun ke depan kita akan butuh katakanlah 10 miliar untuk mengelola, merunning, menjaga, memelihara dan merawat apartemen Sentral City ini. Dari 10 miliar inilah baru dibagi per MPP masing-masing pemilik. Katakanlah 10 miliar dikali dengan 0,00789 misalnya Bapak. Keluar biaya IPL sebesar 350.000 sekian. Jadi angkanya nggak genap gitu ya. 340 sekian. Itulah yang disepakati dalam forum musyawarah. Jadi kebutuhan nyata Bapak Ibu dalam mengelola apartemen Sentral City ini dibagi proporsional berdasarkan NPP yang Bapak Ibu miliki. Itu dibahas nanti dalam agenda musyawarah. Selain IPL ada yang kita sebut dengan sinking fund, nanti di bawah ada penjelasannya. Apa itu sinking fund? Sinking fund itu adalah dana dapat. Jadi kita pisahkan. Ada yang sifatnya rutin, operasional untuk memelihara. Ada yang sifatnya nanti perawatan. Lift itu perlu diganti itu per 5 tahun spare partnya. Kabel slingnya nih, lift itu. Dan itu biayanya cukup besar. Nah, patungannya itu dicicil dari setiap bulan. Dari pembayaran IPL, ada pos nanti yang akan kita sisihkan untuk sewaktu-waktu nanti ketika mengganti lift yang besarnya mungkin ya karena 10 miliar itu. Bapak Ibu tidak lagi iur, tapi sudah termasuk ke dalam komponen yang Bapak Ibu keluarkan setiap bulannya. Lalu mengambil keputusan untuk membentuk atau menunjuk pengelola. Siapa nih vendor yang mau kita pilih untuk mengelola apartemen Sentral City? Itu dibahas dalam musyawarah. Bapak Ibu punya referensi, punya mitra gitu kan, punya pandangan tentang, punya pengalaman mungkin bahwa ada beberapa perusahaan yang memiliki kompetensi untuk mengelola. Silahkan disampaikan di forum musyawarah dan diputuskan secara kolektif, secara musyawarah bersama-sama. Pak, saya punya referensi PT ini yang mengelola bagus gitu kan di kantor saya gitu. Silahkan diajukan dan diputuskan secara bersama-sama dalam forum musyawarah. Lalu yang paling penting tentu saja memilih dan menetapkan pengurus. Panitia musyawarah nanti akan bekerja untuk menggaring siapa calonnya yang akan dikontestasikan. Di forum musyawarah baru diputuskan dengan cara pengambilan suara, voting. Jadi Bapak Ibu dengan data NPP yang sudah ada saat ini nanti akan memberikan suara kepada calonnya. Dan di situ ditetapkan oleh panitia musyawarah sebagai perwakilan Bapak Ibu yang akan mengurusi kepemilikan benda bagian dan tanah bersama tadi dalam bentuk organisasi yang kita sebut dengan P3SRS. Menyetujui dan menetapkan bentuk dan besaran denda. Semuanya Bapak pikirkan. Ketika ada yang lalai bayar IPL, berapa besaran dendanya, apa sanksinya, dibahas di forum musyawarah nantinya. Pak, bagaimana kalau yang sudah 3 bulan tidak bayar IPL? Apakah kita bisa putuskan atau matikan listriknya? Itu adalah salah satu bentuk sanksi yang Bapak Ibu nanti bahas dalam forum musyawarah untuk menjaga ketertiban tentu saja yang ada di apartemen Sentral. Mengambil keputusan untuk kegiatan perawatan yang membutuhkan biaya besar. Tadi contoh lift gitu. Lift nanti 5 tahun ke depan setelah hari ini itu akan membutuhkan biaya kurang lebih katakanlah 10 miliar untuk mengganti spare part-nya. Itu sudah harus dipikirkan sejak hari ini supaya tidak nanti ujuk-ujuk 5 tahun kemudian kita disodori invoice harus mengganti spare part lift sebesar 10 miliar baru kita harus kumpul iuran aja. Tapi sudah dipikirkan sejak sekarang jangka panjang. Menetapkan program kerja, rancangan anggaran pendapatan dan belanja tadi sama halnya dengan pemerintah. Bapak Ibu nanti akan menyusun yang disebut dengan anggaran pendapatan dan belanja. Belanjanya tadi sudah ya, kebutuhan operasional, pemeliharaan. Pendapatannya mungkin dari pemanfaatan area bersama di lobi misalkan. Mau ditaruh mesin ATM, ditaruh vending mesin gitu kan, mau di rooftopnya ditaruh BTS, itu adalah potensi-potensi pendapatan yang akan masuk nantinya ke rekening P3SRS untuk kepentingan bersama. Misalkan dari, Pak, kita bisa dapat potensi pendapatan Pak dari provider jaringan internet misalkan di Sentral City. Pendapatan setahunnya sekian, kita masukkan aja nanti untuk kebutuhan misalkan tadi mengganti spare part lift, kita cicil dari situ. Kita ada potensi dari pendapatan bersama, itu harus dibahas di awal, harus secara terbuka dan transparan. Bapak Ibu punya hak semuanya untuk tadi di area bersamanya tadi, bagian benda dan tanah bersama. Next. Oh iya, menyetujui laporan pengelolaan. Nah inilah kata kuncinya tadi. Semua harus akuntabel, harus transparan. Pengurus P3SRS adalah organisasi nirlaba, tidak untuk cari keuntungan dari IPL, tidak untuk cari keuntungan dari mengelola kepentingan Bapak Ibu semua, tapi dia harus ada tanggung jawab moral menjaga supaya bangunan dan kawasan apartemen Sentral City ini terpelihara dan terawat dengan baik. Sehingga Bapak Ibu tidak tidak dipikirkan.
Dan yang terakhir mengesahkan tata tertib hunian. Ini adalah house rule-nya. Ya, bagaimana cara Bapak Ibu mengatur jam berkunjung misalkan, mengatur antrian GoFood, GrabFood atau Gojek, bagaimana tata cara bertamu, memelihara hewan, itu semua diatur dalam house rule-nya. House rule adalah tata tertib penghunian. Bagaimana menggunakan fasilitas kolam renang, bagaimana menggunakan fasilitas gym misalkan, bagaimana memanfaatkan lobby atau ruang bersama seperti ini. Semua tata caranya diatur dalam tata tertib hunian. Itu juga disahkan dalam forum musyawarah supaya tidak ada dusta di antara kita jika salah satu pemilik Bapak sana mau memakai ruangan ini untuk arisan keluarga misalkan. Ya, ada tata tertibnya seperti apa, prosedurnya, SOP-nya bagaimana gitu kan. Apakah mesti reservasinya kemana gitu kan. Dibebankan biaya atau tidak, semua diatur. Bertamu juga, memelihara hewan juga. Apakah boleh kita bawa pet kita naik ke unit gitu kan, atau seperti apa, semuanya diatur. Bagaimana menjaga anak-anak kita yang masih kecil tinggal di kawasan ini gitu kan. Keamanan terjaga, kesehatan terjaga, semua diatur dalam tata tertib dunia. Jadi ini Bapak Ibu tinggal di dalam sebuah negara kecil gitu ya, yang akan dipimpin oleh nanti pengurus dan pengawas P3SRS gitu kan, karena itu adalah istilahnya ya presiden dan pengawas mini gitu dalam negara Ibu, supaya Bapak Ibu bisa hidup nyaman, damai dan tentram di Sentrol City. Next. Berikutnya, ini adalah unsur dari P3SRS. Tadi ada yang namanya pengurus, ada yang namanya pengawas. Pengurus itu ada KSB, Ketua Sekretaris Bendahara. Lalu ada dua bidang penghunian dan pengelolaan. Di sisi yang lain, Bapak Ibu juga butuh organisasi, butuh organ yang namanya pengawas. Tugasnya pengawas mengawasi program kerjanya pengurus. Ya, tugasnya pengurus melaksanakan tanggung jawab pengelolaan Sentrol City. Jadi ya memilih vendor dan segala macam, memastikan liftnya beroperasi dengan baik, memastikan listrik, gensetnya beroperasi dengan baik, itu tugasnya dari pengurus. Memastikan program kerja ini berjalan. Kapan kita akan lakukan gathering misalkan? Yuk, lebaran kita halal itu program kerjanya pengurus. Kita bikin bakti sosial, donor darah, segala macam itu program kerjanya dari pengurus. Ketika lalai, pengurus ditegur oleh pengawas. Jadi pengawas ini memantau program kerjanya pengurus. Lalu masa jabatan ini 3 tahun nanti Pak, Bapak Ibu. Pengurus dan pengawas bekerja selama 3 tahun dalam satu periode kepengurusan, dan bisa dipilih lagi untuk satu periode berikutnya pada jabatan yang sama. Jadi per 3 tahun. Lalu berikutnya, ini adalah untuk fungsi campuran. Jadi peraturan menteri juga membagi kemungkinan ketika apartemen Sentrol City atau apartemen lain di luar sana memiliki fungsi selain hunian. Ada hotel, ada office, ada komersial. Itu bisa nanti dibentuk dengan sub kepengurusan bukan hunian untuk memisahkan dari kepentingan antara masing-masing fungsi. Tapi kalau memang Sentrol City ini kelihatannya fungsinya hunian semua ya Pak ya? Kalau ada hunian. Oh, campuran juga. Ya, nanti bisa dimungkinkan untuk membentuk disebut dengan sub kepengurusan bukan hunian. Jadi Pak Mungkin kalau masalah jauh sudah menyatakan gitu ya berdasarkan peraturan menteri ini. Kalau sudah menyentuh di angka 10%, unit non-huniannya itu bisa membentuk sub kepengurusan fungsi untuk bukan hunian. Kalau sudah di atas 10% dari total seluruh unit di Sentrol City. Next. Ini adalah timeline-nya. Ketika sudah dilakukan sosialisasi, nanti adalah data pemilik. Lalu pembangunan itu punya data pemiliknya. Namanya siapa, alamat dari mana, bagaimana cara menghubunginya untuk melakukan penjaringan panitia musyawarah untuk menentukan siapa nih yang mau kita tunjuk sebagai KPU-nya. Yang Bapak Ibu pilih nanti adalah sosok yang memang bisa mengayomi kepentingan semua pihak, bisa memimpin jalannya proses musyawarah, bisa memediasi perdebatan, misalkan terjadi gitu. Sosok-sosok yang rasanya bijak gitu ya, ketika memimpin musyawarah, Bapak Ibu calonkan tadi sebagai, Bapak Ibu tunjuk tadi sebagai wakil panitia musyawarah, karena dia berperan sebagai KPU-nya. Tapi nanti ketika Bapak Ibu punya pegangan untuk sosok lain yang akan mengurus kepentingan Bapak Ibu dalam P3SRS, ini yang disebut dengan calon ketua pengurusnya. Itu berbeda dengan panitia musyawarah. Setelah musyawarah, lalu dilaksanakanlah rapat musyawarah. Rapat ini agenda musyawarahnya tadi adalah menjadi calon pengurus. Ini waktunya akan melalui proses verifikasi nanti bersama dengan dinas provinsi. Next. Ini anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Ini nanti tidak akan saya jelaskan satu persatu, sudah ada dalam peraturan menterinya. Tinggal copy, paste, dan sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu di Sentrol City. Jadi sudah ada nih, kembali Bapak Ibu nggak perlu pikirkan lagi gimana cara kita menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam organisasi P3SRS di Sentrol City. Next. Lalu mekanisme pengambilan keputusan ini tadi sudah disebutkan oleh Pak Mukti di awal. Setiap anggota itu memiliki hak suara. Hak suara untuk penghunian itu one man one vote. Tapi hak suara untuk pengelolaan, pemilikan, dan pemilihan pengurus nantinya itu berdasarkan NPP. Misalkan ada salah satu pemilik di sini yang memiliki unit 10 misalkan. Ketika di total NPP-nya yang tadinya 0,0 sekian, itu di total menjadi 1,5 NPP-nya. Hak suaranya si Pak tadi yang memiliki unit 10 adalah 1,5. Berbeda dengan pemilik yang hanya memiliki 1 unit. Hak suara pemilik yang hanya memiliki 1 unit, ya tadi di dalam sertifikatnya itu hanya 0,0 sekian. Dan dalam peraturan menteri ini ada pembatasan. Bapak Ibu khawatir nih dengan pemilik yang memiliki 1 lantai, misalnya.
Ketika di total NPP-nya ternyata 30%, maka ada pembatasan dalam proses pengambilan keputusan. Hak suaranya hanya diakui 20%. Jadi tidak ada yang namanya mayoritas di atas 20% dalam proses pengambilan keputusan di musyawarah P3SRS ini. Itulah tujuannya, supaya tidak ada yang mendominasi. Saya punya 2 lantai di sini. Ketika di total hak suaranya NPP-nya ada 40%, maka hak suara dia menjadi 40%. Tidak. Dalam peraturan menteri ini dibatasi hanya maksimal 20%. Tapi kalau untuk kepenghunian itu 1 nama 1 suara. Apa saja sih terkait dengan penghunian itu ya tadi agenda-agenda kemasyarakatan, kita mau bikin kerja bakti yuk gitu. Atau kita mau bikin halal bihalal, siapa yang mau kita undang, kita mau bikin acara tahun baru kan, siapa yang mau kita undang itu diputuskan dalam musyawarah yang mengatur kepentingan penghunian, itu hak suaranya 1 nama 1 suara, tidak berdasarkan NPP, karena semua punya kedudukan yang sama untuk mengurus kepenghunian. Next. Lalu dilakukan pencatatan, ini bagian penting. Nanti setelah proses musyawarah selesai, pengurus dan pengawas sudah terpilih, pengurus yang baru akan membuat surat tertulis kepada Pak Muki, pada Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat, diregister. Oke, sudah. Setelah itu sah. Bapak Ibu akan membuka rekening P3SRS atas nama P3SRS Centro City. Itu akan diterima oleh bank. Suatu saat nanti ketika HGB-nya habis, Bapak Ibu akan mengurus kepentingan untuk perpanjangan HGB, P3SRS lah yang tercatatlah yang memiliki hak. Jadi pencatatan ini menjadi bagian penting untuk mengakui, melegitimasi P3SRS Centro City nanti. Next. Lalu masuk ke bagian pengelolaan. Coba bisikan lagi. Pengelolaan itu ada 3 hal. Baik sebelumnya. Next. Oke. Ini adalah keuangan untuk pengelolaan uang susun. Tadi ada biaya pengelolaan, ya itu belanja operasional rutin tidak dilakukan. Lalu ada dana endapan. Dana endapan tadi yang untuk kebutuhan lift, kebutuhan misalnya Bapak Ibu nanti dirasa 10 tahun kemudian bangunan ini catnya luntur, dari luar sudah jelek. Kita butuh biaya besar tuh Bu untuk memoles kembali bangunan Centro City ini. Itulah paket nanti yang disebut dengan sinking fund, dana endapan. Iuran rutin Bapak Ibu disisihkan sebagian untuk urusan-urusan yang besar. Wah, kalau orang kita perlu perbaikan perawatan keramik segala macam gitu kan, itu biayanya besar dari dana endapan. Kalau yang biaya pengelolaan tadi, gaji security, gaji cleaning service, operasional rutin gitu ya, memelihara trimming tanaman gitu, segala macam, ganti kaporit di kolam renang, itu semua masuk ke biaya pengelolaan yang rutin dibayarkan setiap bulan. Dan ada pendapatan pemanfaatan bagian bersama. Misalkan tadi ada ada media informasi di lift, kan sekarang sudah banyak tuh, itu kan potensi pendapatan dari periklanan. Lalu penempatan mesin ATM, penempatan vending mesin, penempatan BTS di atas, itu adalah potensi pendapatan yang nanti perlu dimasukkan dan diatur dalam rencana biaya pengelolaan. Dan di sana, ketika menyusun keuangan pengelolaan, pada akhirnya akan membuat laporan keuangan yang harus diaudit oleh kantor akuntan publik sebagai bentuk tanggung jawab, transparansi. Dan setiap laporan harus disampaikan kepada seluruh pemilik. Triwulanan, ada bulanan, ada triwulanan, ada semesteran, dan ada tahunan. Yang tahunan yang harus diaudit oleh kantor akuntan publik dan dibahas, disampaikan setiap tahun pada forum musyawarah tahunannya. Jadi Bapak Ibu tahu besaran IPL yang Bapak Ibu keluarkan setiap bulan itu dimanfaatkan untuk apa? Dipertanggungjawabkan untuk apa? Berapa rinciannya? Berapa pembeliannya? Berapa kekurangannya? Itu semua harus transparan. Karena ini paling sensitif nih. Ini umumnya jadi potensi konflik, ya. Pengelolanya tertutup, tidak melaporkan, baru diaudit kan? Tidak pernah menyampaikan laporan ke Bapak Ibu selaku pemilik. Yes. Oke. Ini harus Bapak Ibu jaga. Ya, ada tanggung jawab pengelola nanti sebagai pengelola yang profesional, dia harus secara transparan menyampaikan laporan keuangannya. Oke? Clear ya? Clear. Next. Nah ini, pengelolaan ada 3 hal kata kuncinya. Dalam rangka nanti Bapak Ibu menilai atau mempelajari laporan keuangan, paling tidak 3 hal ini. Ada operasional, ada pemeliharaan, dan ada perawatan. Sedikit lagi Bu, nih, saya selesai, nanti kita diskusi. Operasional dan pemeliharaan itu keluar di IPL. Clear ya? Untuk kegiatan pengelolaan ke bagian benda dan tanah bersama. Ini sifatnya untuk menjaga nih, operasional dan pemeliharaan. Lalu ada yang namanya perawatan. Saya sering pakai analogi sederhana. Dalam tubuh kita, gitu kan, kita tentunya butuh asupan makanan setiap hari. Itulah operasional untuk menjaga supaya aliran darah kita, aliran nafas kita sehat, gitu kan, baik, gitu kan. Kita lakukanlah pemeliharaan. Bagaimana cara memelihara tubuh kita supaya sehat? Tentu saja ada suplemen, ada vitamin, ada olahraga, ada istirahat yang cukup. Kedua hal ini adalah operasional dan pemeliharaan. Begitupun untuk bangunan gedung ini. Ada kegiatan-kegiatan yang memang operasional yang harus dilakukan sehari-hari. Satpam, security misalnya. Ketika tidak ada, pasti akan terganggu bangunan ini. Akan terganggu kawasan ini. Begitupun untuk pemeliharaan. Ketika dia tidak tidur yang cukup atau istirahat yang cukup, pasti tubuh kita akan terganggu. Begitupun juga dengan bangunan Centro City ini. Ketika dia tidak dirawat dan tidak dipelihara,
pasti kolamnya butak, pasti liftnya macet. Lalu yang ketiga adalah perawatan. Perawatan adalah ketika kondisi dalam tubuh kita mengalami sakit. Begitu untuk bangunan gedung. Ketika kondisi bangunan gedungnya sudah rusak, gitu kan, barulah diperlukan kegiatan perawatan. Sama ketika kita tubuh kita sakit, pasti kita ke dokter, dan dokter merekomendasikan, oh bapak harus opname, dirawat di rumah sakit. Begitu juga untuk kegiatan perawatan. Tadi contoh paling sederhana adalah lift. Ketika liftnya rusak, perlu dirawat, perlu penggantian spare part. Itulah nanti yang kita sebut dengan kegiatan perawatan. Sumbernya sinking fund. Betul. Sekarang pemeliharaan IPL, perawatan sinking fund. Next. Ini rincian kegiatan operasional tadi sudah. Next. Kegiatan pemeliharaan ini ada pembersihan, perapihan, pemeriksaan, ya. Next. Oh iya, ada catatan penting sini. Untuk pemeliharaan dan berikutnya untuk perawatan harus disertai dengan rekaman visual dan catatan sebelum dan sesudahnya, before dan afternya. Misalkan ganti apa atau pengisian kaporit lah untuk pewarnaan, harus dilakukan rekaman visual, catatannya siapa yang melakukan, berapa besaran kaporitnya gitu kan, tanggal berapa itu dilakukan. Next, begitupun juga untuk perawatan. Ketika terjadi penggantian lift di tahun 2030 nanti misalkan, atau di tahun ini akan digantikan spare partnya, itu speknya apa, mereknya apa, siapa yang mengganti, berapa biayanya, foto sebelum diganti dan foto ketika sudah diganti. Itu semua terekam dengan apa yang kita sebut dengan buku besar pengelolaan gedung. Analogi sederhananya lagi, buku besar ini seperti buku servisnya mobil bapak ibu sekalian. Ya, buku servis itu kan setiap kita datang ke bengkel resmi, buku servisnya kita kasihin, gitu kan. Oh digantinya, olinya, dibersihkan AC-nya segala macam. Semua terekam. Ibaratnya tubuh kita dari ketika sakit, ini rekam mediknya nih. Rekam mediknya bangunan gedung ini. Siapapun pengelolanya nanti, siapapun ketua pengurus dan pengawasnya nanti, dia akan pegang nih sebagai living dokumen. Dia akan perhatikan, dia akan baca nih, oh dulu sudah pernah diganti nih 5 tahun lalu. Liftnya dengan merek sekian, selingnya sudah pernah diganti. Jadi tidak akan ada lagi hengki-pengki atau mengada-ngada membuat anggaran untuk mengganti lift. Semuanya terekam dalam buku besar pengelolaan. Ini penting ya, Bu ya. Nanti ditekankan betul bahwa harus ada tuh buku servis yang sifatnya living dokumen. Jadi before afternya Bapak Ibu ketahui, oh bangunan kita liftnya sudah pernah diganti 5 tahun lalu. Kenapa setelah 2 tahun dipakai rusak? Nah, dicek. Next. Terakhir, habis. Ini tadi sudah bisa mengelola secara mandiri hanya untuk perusahaan yang di bawah 4 lantai. Kita tidak bicara di sini, tapi dia bisa 2 opsi. Bisa membentuk pengelola ataupun menunjuk pengelola. Next. Ketika dia membentuk atau menunjuk, ada ketentuan izin usahanya dalam peraturan menteri ini. Izin usaha itu adalah legalitas formil sebuah badan usaha untuk menjalankan usahanya, running usahanya, NIB lah istilahnya. Pelaku pembangunan atau nantinya P3 SRS ketika akan menunjuk pengelola badan hukumnya gitu ya, PT-nya harus punya izin usaha. Ini diatur dalam peraturan menteri ini sebagai pengelola bangunan gedung. Jadi jangan Bapak Ibu tunjuk nanti perusahaan yang tidak punya kapasitas, tidak punya legalitas untuk mengelola gedung. Dia kontraktor gitu misalkan, tidak. Tapi harus betul-betul perusahaan yang memiliki kompetensi profesional yang dibuktikan dengan legalitas izin usahanya di bidang pengelolaan bangunan gedung. Ada syarat kompetensinya nih, harus punya tenaga ahli arsitektur, ada engineer sipilnya, mekanikal, elektrikal, dan lingkungannya. Kan untuk menjamin liftnya berfungsi dengan baik, bangunan yang berdiri dengan kokoh, gitu kan. Pipaan, genset, elektrikal, semua kan itu di luar dari kompetensi kita. Makanya harus kita tuntut nanti building manajemen punya engineer yang memiliki sertifikat keahlian. Next. Ini terakhir dengan peralihan, udah mau habis, terus saja. Penyelesaian sengketa, ini harus Bapak Ibu pikirkan dengan baik. Ketika punya konflik sengketa, diatur dalam ADRT. Bagaimana cara kita menyelesaikan sengketa antar tetangga, antar pemilik, gitu kan? Mungkin pemilik di sini baik-baik, tapi mungkin ada yang tidak hadir di luar sana pemilik yang saya males bayar IPL, saya nggak setuju dengan perusahaan. Ketika sengketa itu muncul, konflik itu muncul, diaturlah bagaimana cara kita menyelesaikannya. Misalkan dari dengan penerapan sanksi, sudah 3 bulan dia tidak bayar IPL, ya harus kita berikan sanksi. Semua diatur dari ADRT. Next. Terakhir, berikutnya, ini pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ya. Nanti dibaca saja, saya sudah siapkan posternya juga, bukunya, versi digitalnya nanti kalau Bapak Ibu sudah punya grup PA, silahkan di-blasting, dipelajari, itu hak Bapak Ibu. Karena ini adalah urusan yang rumah tinggal akan Bapak Ibu tempati bertahun-tahun kemudian, harus dijaga. Dan ini adalah akses dokumen, silahkan nanti di-scan, dalamnya ada peraturan menteri, ada format-formatnya, bagaimana tata tertibnya, ART-nya, silahkan Bapak Ibu baca dan pelajari. Dan kami kita juga ada kuesioner untuk Bapak Ibu pemilik. Apa yang menjadi kendala Bapak Ibu pemilik selama ini? Silahkan diisi kuesionernya, disampaikan keluh kesahnya. Next, satu lagi. Ini, kita punya kanal aduan berbasis WA yang diluncurkan Pak Menteri tahun lalu. Nomor WA-nya 0812 855 kali 911 911. Jadi Pak Menteri itu kepengen punya 911 rumahan. Lahirlah WA ini. Namanya Benar PKP. Ini adalah bantuan edukasi dan asistensi ramah untuk perlindungan konsumen, Bapak Ibu semua. Silahkan ngadu ke sini. Tapi jangan ngadu kalau istri atau suami pulang 3 hari terus harus 3 hari ya. Nanti berkaitan dengan pengelolaan. Pak, ini kalau pembangunannya lalai, kan ke sini. Pak, ini pengurusnya lalai, pengawasnya tidak cermat. Pak, ini ada yang konflik Pak antar pemilik, silahkan diadukan ke sini. Nomornya ada 0812 855 kali 911.
Next, mungkin itu Bapak Ibu semua, mohon maaf jika terburu-buru ya. Silakan nanti selanjutnya kita forum diskusi, sudah mau hampir jam makan siang. Senang sekali kami bisa hadir di sini untuk menyampaikan informasi penting dan akan senantiasa mendampingi Bapak Ibu hingga terbentuknya nanti P3SRS yang betul-betul tadi tugasnya sangat mulia, menjaga aset yang Bapak Ibu miliki secara kolektif di sentra ini. Terlebih saya mohon maaf, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita buka sesi tanya jawab ini terhadap peraturan Menteri nomor 4 tahun 2005 ini dengan aturannya, sebutkan nama dan jenisnya apa, dan langsung kepada pokok pertanyaan. Mungkin sesi pertama kita buka di 3 pertanyaan biar sekaligus dijawab oleh Pak Amanda. Oke Pak, dari sebelah kiri dulu ya Pak ya. Kiri, kanan, dan tengah kalau ada nanti sebelah tengah. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Terima kasih untuk pemaparannya. Saya dengan Siska dari TAOP. Yang saya tanyakan gini Pak, ini kan P3RS ini kan adalah satu badan hukum yang Bapak Menteri yang laba ya, berarti dia tidak boleh mencari kelompokan apapun. Nah, kalau begitu yang pertanyaan saya ada 2 Pak. Berarti dia dapat penghasilan dari mana? Karena RT RW pun juga digaji kan Pak, sedikit ya. Terus yang kedua, kalau dia tidak melaksanakan kewajibannya, apakah ada sanksi secara hukum? Itu ya. Terima kasih ya Pak ya. Oke, pertanyaan bagus. Saya boleh langsung jawab aja ya, supaya tidak mengulang lagi pertanyaan sebelumnya. Oke, diskusi dulu pertanyaan dan diskusi sangat bagus. Boleh kok sampai pasang ini. Saya pegang taruh itu. Yang pertama tadi mengenai organisasi nirlaba. Tadi sudah saya sampaikan di awal. Tanggung jawab moral dari PTSR ini sangat besar bebannya. Dia sudah bekerja seharian di luar sana gitu kan, tiba-tiba pulang ke ngurusin Bapak Ibu semua. Apa apresiasi kita? Dalam peraturan menteri ini memang tidak diatur secara rinci. Mau dari mana dia penghasilannya, nanti Bapak Ibu punya kewenangan mengaturlah dalam anggaran dasarnya dan anggaran rumah tangganya. Berapa, kalau bahasanya saya mau Pak Mukti, insentifnya lah. Ya, bukan gaji, bukan penghasilan, insentif. Honor lah gitu. Berapa setiap bulan yang perlu disisihkan gitu kan untuk beliau-beliau nanti yang terpilih sebagai pengurus dan pengawas dalam menjalankan tugasnya mengurus kepentingan Bapak Ibu semua. Lalu Pak, ini dibahas dalam forum musyawarah, dituangkan dalam draft anggaran dasarnya. Jadi ketika nanti forum musyawarah akan dilaksanakan, undangan akan disebar, lampirkanlah itu. Kewajibannya kan melampirkan bahan musyawarah. ADRT dilampirkan ke situ. Kalau perlu Bapak Ibu highlight, Bapak Ibu bold gitu kan, sebagai salah satu subjek didiskusikan. Anggaran atau apa tadi selain insentif yang akan kita sisihkan kepada pengurusnya. Harapan saya ya angkanya yang wajar saja gitu kan ya, tidak sebagai tadi, tidak sebagai mata pencaharian gitu. Karena Bapak Ibu mungkin nanti calon pengurus gitu ya, ada aktivitas, ada lawyer, ada usaha bisnis di luar sana gitu kan, tiba-tiba ditunjuk gitu oleh Bapak Ibu pemilih lainnya sebagai pengurus, tentu saja ada apresiasi lah insentif yang kita. Itu tidak diatur dalam peraturan menteri ini Bu Siska, tapi menjadi materi muatan yang bisa Bapak Ibu tuangkan dalam kontrolnya, dalam ART-nya yang akan diputuskan nanti dalam musyawarah. Itu nanti Excel-nya itu kelihatan tuh dalam RAB-nya, biaya pengelolaan selama 1 tahun. Kan ada beban pengeluaran, beban belanja operasional, belanja pemeliharaan. Nah, sisipkanlah satu tadi, insentif ke pengurus ataupun pengawas. Yang kedua mengenai sanksi. Yang pertama tadi clear ya, tadi Pak Menteri tambahin mengenai insentif. Yang kedua mengenai sanksi. Sanksi tentu saja ada dan sifatnya ini sampai saat ini memang administratif. Jadi memang tidak bisa dipidanakan enggak. Tapi kalau Bapak Ibu mau tempuh jalur hukum, ada indikasi misalkan si pengurus terpilih nanti ada indikasi tindakan perbuatan melawan hukum atau tindakan pidana, silakan Bapak Ibu proses melalui jalur pengadilan. Bapak Ibu bisa gugat, bisa lapor ke polisian, tapi jangkauan pengaturan dalam peraturan menteri ini sifatnya administratif. Nanti akan diatur dan ditetapkan dalam peraturan gubernur di DKI. Misalkan dari ada izin usahanya tidak sesuai untuk si pengelola ya, izin usahanya itu bisa dihentikan sementara, bisa dicabut, bisa dipolis lain. Kalau nanti dikarenakan pengelolanya memiliki indikasi penyimpangan atau penyelewengan, ketika Bapak Ibu temui ternyata izin usahanya tidak ada nih Pak, gitu. Karena itu syarat utama. Begitupun untuk P3SRS, ketika dia tidak menjalankan tugasnya dengan baik dalam ADART, sudah Bapak Ibu sampaikan tuh. Misalkan, Pak, ini laporan keuangan tahunannya tidak disampaikan kepada kami Pak, tidak diaudit oleh kantor akuntan publik di tahun pertama. Sanksinya apa? Tuangkan lagi dalam ADART. Ketika pengurus tidak menyampaikan laporan keuangan teraudit, maka bisa diganti atau dipertimbangkan untuk penggantian pengurusnya. Jadi sanksinya administratif Bu. Tapi kalau ada tindakan pidana atau perbuatan melawan hukum di luar dari itu, silakan Bapak Ibu tempuh ke jalur pengadilan atau hukum pidana. Bapak Ibu bisa laporan ke polisian.
Pak Budi, ada lagi? Oke, baik, terima kasih. Terkait dengan tadi honor, ya, sebetulnya memang tadi disampaikan bahwa P3SRS ini adalah badan hukum nirlaba. Namun demikian, memang ada secara praktik di beberapa lokasi rumah susun, gitu ya. Ini menyebut dengan kata-kata yang berbeda. Ada yang menyebut sebagai insentif, ada yang menyebut sebagai penghargaan, ada yang menyebut sebagai dispensasi, gitu ya. Jadi sebetulnya beda-beda. Kalaupun mau menyebut, saya lebih prefer gitu ya, kalau saya boleh menyebut itu sebetulnya penghargaan. Karena memang di situ para pengurus ini meluangkan waktu, tenaga, pikiran, hati, gitu ya, semua untuk P3SRS. Karena pasti nanti juga akan mencurahkan segala dari. Tetapi dalam hal misalkan ada hal-hal yang memang ingin diberikan sebagai penghargaan, kalau boleh saran tidak dalam bentuk jumlah nominal, kalau boleh saran. Karena seringkali ketika ini menjadi angka nominal, gitu ya, kepengurusan ini menjadi mata pencaharian, khususnya buat orang-orang yang mungkin mohon maaf, mungkin tidak punya nafkah, gitu ya. Terus kemudian mungkin lagi sepi job, gitu, atau mungkin bahkan pensiunan, mohon maaf, gitu ya. Nah ini atau yang mungkin di PHK, gitu. Nah ini seringkali menjadi ajang untuk perebutan kekuasaan. Jadi P3SRS itu seringkali seperti miniatur Indonesia, gitu ya. Ada kekuasaan, ada uang, sehingga nanti jadi rebutan, gitu. Nah ketika ada insentif, wah makin lagi tuh, gitu, makin lagi jadi rebutan. Bahkan ada satu lokasi itu sampai dalam satu perusahaan diberikan gaji sampai 50 juta. Tapi udah bagi untuk semua pengurus, pengawas. Jadi nanti makin ketua, makin bawah, makin kecil. Ada akhirnya apa? Yang ada jadi sering ribut, rebutan, gitu ya. Sampai saling lapor, gugat-menggugat, gitu ya. Terus kemudian ada pemilik yang lawyer. Dia sering melakukan gugatan. Karena apa? Karena dia pengen jadi pengurus. Nah, yang kayak gitu-gitu jadinya akhirnya P3SRS ini, kepengurusan ini menjadi ajang untuk mencari uang buat orang-orang yang tadi, gitu ya, yang mungkin nggak punya kerjaan, yang nggak ada nafkah, yang sepi job, gitu ya. Nah, semoga itu bisa dihindari. Kalaupun biasanya ada beberapa perlakuan di beberapa lokasi lain, bisa jadi satu mungkin di Kedoya juga ada sekitar sini, gitu, pembebasan PPL, misalkan itu ada, tapi tidak disarankan karena PPL sebenarnya kewajiban, gitu ya. Atau mungkin pemberian parkir khusus, misalkan. Kalau parkir yang lain itu semuanya tidak ada owningnya, untuk pengurus dan pengawas mungkin diberikan owning, itu mungkin boleh, gitu ya. Artinya ada hal-hal yang kalau bisa tidak terlalu nominal, tetapi juga tolong dipertimbangkan. Kalau misalkan ini pengurus atau pengawas, misalkan harus datang konsultasi ke dinas, harus mengurus perizinan, gitu ya, ke dinas cipta karya, harus ke BPN, harus kemana-kemana, gitu ya, untuk ke pihak tiga, nah, atau ke PLN, gitu ya, ke PAM. Nah ini hal-hal seperti ini sebaiknya juga ditanggung oleh P3SRS, jangan pakai uang pribadi, gitu ya. Nanti dia udah meluangkan tenaga, meluangkan waktu, gitu ya, dia juga pakai dari kantong pribadi, gitu. Yang ada nanti nggak ada yang mau jadi pengurus. Kalaupun ada orang yang mau jadi pengurus, itu hanya segelintir orang yang mungkin ingin memanfaatkan kekuasaan, mendapatkan keuntungan pribadi dari celah-celah, gitu ya, celah-celah mungkin kontrak, celah-celah pengadaan barang jasanya atau celah-celah lain. Jangan sampai seperti itu, karena yang penting adalah integritas dari pengurus dan pengawas demi kebersamaan dan kepentingan dari semua para pemilih. Lalu yang kedua tadi sanksi apa? Sanksi, gitu ya. Sanksi ini biasanya laporan-laporan terkait dengan pelaku pembangunan yang enggan, yang tidak mau, yang mempersulit, gitu ya. Baik itu dalam laporan keuangan, baik itu dalam komitmen P3SRS, baik itu dalam hal-hal lain yang dalam tanda kutip gitu, dianggap merugikan para pemilih, Bapak Ibu selaku konsumen dan sekaligus para pemilih, gitu ya. Ini biasanya dilakukan kalau di Pemprov DKI ke wali kota, gitu ya. Nanti karena di sini bukan P3SRS ini, karena mulai P3SRS-nya sebetulnya kami dari Dinas Perumahan belum bisa melakukan pembinaan, gitu. Karena ini kategorinya sebelum terbentuknya P3SRS, kami hanya mengimbau kepada pelaku pembangunan untuk segera melakukan pembentukan. Biasanya dari Sudin itu akan sering untuk mengirimkan surat kepada pelaku pembangunan dari Sudin Tingkat Kota, dari Sudin Perumahan Jakarta Barat, itu sering mungkin akan mengirimkan di daerah lain, di wilayah kota lain, itu akan mengirimkan surat kepada pelaku pembangunan untuk segera melakukan pembentukan P3SRS atau melakukan segala bentuk kewajibannya selama masa transisi. Namun apabila tidak dilakukan, biasanya akan laporan ke Pak Wali Kota atau juga ke dinas. Biasanya kami akan meminta untuk dilakukan semacam pertemuan antara pelaku pembangunan dengan para pemilik. Biasanya dilakukan di Wali Kota. Dan menurut kami, gitu ya, apabila terjadi hal-hal yang demikian, itu
biasanya nanti wali kota akan memberikan rekomendasi kepada PTSP untuk pencabutan izin usaha pelaku pembangunan. Nah, ini biasanya menerbitkan dari wali kota, jadi bukan dari dinas perumahan. Jadi laporan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu adalah warganya lurah, warganya camat, warganya wali kota, gitu ya. Jadi biasanya untuk hal seperti ini kan terkait dengan Bapak Ibu selaku warganya Pak Wali, dan Pak Wali akan besok kepada PTSP untuk merekomendasikan pencabutan izin usaha. Nanti tergantung dari PTSP-nya yang akan melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha sebelum dilakukan peninjauan pada pencabutan izin usahanya. Demikian Pak, terima kasih. Baik. Perkenalkan, saya Jonathan dari 78 Dasar. Saya ingin menanyakan 5 pertanyaan, mohon izin. Pertama itu, saya mau bertanya terkait dengan mekanisme calon pansus. Itu kan dari pemilik ada 4, dan dari developer ada 3. Nah, ini pertanyaan saya, mekanismenya ini seperti apa, Pak? Untuk prakteknya ya. Apakah 4 ini dari pemilik, kan kami dari pemilik ya, jadi saya juga nggak memilih dari untuk developer, itu harus pasti 4 yang masuk berdasarkan NPP, atau memang harus secara praktek itu harus dirembukin untuk misalnya 1 agar bisa menjadi lolos atau seperti apa. Nanti kan ada jumlah voting itu Pak. Nah itu pertama. Nah kedua, pertanyaan saya untuk NPP 20%. Nah ini kan kalau misalnya sepemahaman saya, developer itu adalah MAG. Apa? MAG, Multi Agrarya kan gitu Pak. Ininya. Developernya. Nah, untuk NPP 20%, apabila dalam prosesnya itu dipecah menjadi beberapa badan hukum, itu untuk kita sebagai pemilik apa yang harus kita lakukan? Nah yang ketiga, Pecah dalam beberapa badan hukum. ya misalnya ini kan saya tahunya misalnya MAG Pak, kan beberapa pun dia punya unit, Namanya beda-beda lagi. iya, nah, kita tidak tahu Pak, misalnya gitu ya. Ini orang Ya kali, sama misalnya gitu ya. Ya, itu dia Pak. Peraturan sebelumnya one man one vote, mas, karena kan ini NPP 20%. Nah yang ketiga, apabila terjadi seperti itu, kan itu dari di slide Bapak ada juga akta pemisahan atau akta terpelaan dan juga di SHN, LSN, SMS. Nah, kita sebagai pemilik apakah bisa melihat dokumen-dokumen tersebut? Karena dalam verifikasi untuk voting, yang hanya dilihat memang kita. Tapi alangkah baiknya karena proses keseimbangan dan lembaga keuangan kita juga bisa melihat punya mereka. Gitu Pak. Nah, pertanyaan berikutnya, apabila P3 SRS yang terpilih itu apakah bisa melakukan audit terhadap kinerja 10 tahun 10 tahun lah contohnya developer mengenai contoh laporan keuangan dan sebagainya. Mantap. Gitu. Ini sebagai bagian dari pembanding. Contohnya misalnya nanti dalam lift, ini harganya sekian, kan kita nggak tahu misalnya yang P3 SRS yang baru gitu. Itu untuk jadi bagian dan komparasi juga. Itu ya Pak. Nah terakhir Pak, apabila P3 SRS ini sudah terbentuk, untuk kita yang sudah mempunyai sertifikat yang mati tahun 2022, kita mohon pencerahan mekanismenya itu ke depannya seperti apa Pak? Karena kita sudah, sertifikat kita kan ada beberapa, sudah Bukan beberapa, semua. Ini mati Pak. Akhirnya ada dulu Pak, akhirnya. Nah ini 4 tahun. Udah habis kapan? 4 tahun. 4 tahun. 2022, nah ini kan sudah 2026. Nah ini mekanismenya ke depannya seperti apa Pak? Mohon pencerahannya untuk kita semua. Terima kasih Pak. Oke, kasih Pak Jonathan. Yang pertama mengenai tata cara pembentukan panmus. Untuk pembentukan panmus pertama kali, dari posisi 7 orang sebagai Pak Mufi. Yang 3 orang udahlah given dari pelaku pembangunan yang terpilih. PT MAG kirimkan 3 nama buat surat tertulisnya, namanya A, B, dan C. Lalu yang 4 orang ada mekanismenya. Lagi kumpul semua di sini, mulai didata, mulai di siapa kira-kira sosok di antara kita yang layak untuk kita ajukan sebagai panitia musyawarah. Silahkan dicari, diusulkan hingga terpilihlah 4 orang. Sudah. Oh sudah ada? Sudah terjadi 15 dan sudah terpilih 4 orang. Oh belum? Oh hari ini. Baru 15. 15 inilah nanti Bapak Ibu pilih berdasarkan hak suara MPP-nya voting. Ya, itu yang nanti akan Bapak Ibu pilih. Kalau itu keputusannya nanti siapapun 4 orang dari wakil pemilik yang dihasilkan dari proses pemilihan itu menjadi wakil Bapak Ibu pemilik untuk menjalankan musyawarah. Itu penjelasan ya. Jadi MAG-nya cuma 3 yang tadi Bapak sampaikan ya? Iya. Ya, dan itu tertulis ya Pak? Ya, silakan buatkan tertulis saja. Berarti kita tinggal Ada surat minta tugasnya. MAG-nya untuk surat tugas untuk mewakili kepemilikan yang mereka miliki dengan berbagai nama itu. Iya. Enggak, 3 panjang. Ya, 3. Bukan enggak harus pemilik. Iya, nggak MAG maksudnya. 3 orang itu dari wakil dari Pak Wakil, bukan ya. pemilik. Bukan.
Wakil namanya. Lalu bagaimana dengan kepemilikan NPP pada badan usaha yang berbeda namanya? Nah ini agak sensitif karena tata hukum kita hanya mengetahui kepemilikan itu ya atas nama yang tercantum dalam akte pendiriannya yang nanti akan tertuang dalam SRS-nya gitu kan. Ketika si perusahaan pengembang tadi PT MAG itu dulu dikejar, MAG-nya dikejar, dia memiliki berapa unit di sini atas nama PT MAG, sudah itu satu. Nanti kita tidak bisa menelusuri PT MAG ini berafiliasi dengan perusahaan-perusahaan apa saja yang ternyata juga punya pemilikan unit di sini. Dan yang perlu nanti Bapak Ibu cermati adalah posisi MAG selaku pelaku pembangunan, kepemilikan unitnya berdasarkan surat atau sertifikat kepemilikan SRS-nya tadi itu yang dijumlahkan menjadi kepemilikannya pengembang. NPP-nya dihitung dan dijumlah berdasarkan kepemilikan pada satu unsur badan hukum dengan nama yang sama. Jadi PT MAG tadi kita uji sebagai pelaku pembangunan. Kalau berbeda namanya tidak bisa, karena pelaku pembangunan di sini kan membangun dengan satu nama gitu. Itulah yang kita pegang. Satu nama yang melakukan pembangunan itulah dia sebagai pembangunan. Tapi kalau ada badan hukum, ada badan usaha lain yang memiliki unit di sini, ya dia diperlakukan sebagai pemilik. Karena lagi batasan NPP dari 20%. Baik itu sebagai pelaku pembangunan maupun sebagai pemilik. Pemilik badan hukum juga sama. Harus dilaporkan nggak ke tim verifikasi? Kan sebelum Panmus ini kan ada tim verifikasi. Enggak, tim verifikasi harus tahu nggak data itu? Data. Iya. Oh, kalau data ya. Kalau tim verifikasi tidak tahu gimana? Tim verifikasi ini unsur kan untuk P3SRS kan harus tim verifikasi, Panmus dan P3SRS gitu kan. Iya. Untuk data-data itu kan tim verifikasi berhak tahu, bukan? Enggak atau tidak? Di peraturan menteri ini kita tidak ada tim verifikasi, Pak. Itu di peraturan gubernur yang lama itu loh. Jadi nggak ada kegunaan tim verifikasi yang kita bentuk jadi waktu itu. Kita pelaku pembangunan akan menyampaikan rekap data harusnya. Data ini kan tadi nyambung ke pertanyaan nomor 3 Pak, akses data manifest pemilik, ya kan? Akses data manifest pemilik itu wajib disampaikan. Jadi ada data ini langsung diumumkan di papan pengumuman. Ini datanya, istilahnya inilah kalau bahasanya KPU itu ini daftar pemilih tetapnya, DPP-nya. Nah, di situ Bapak Ibu bisa mensoroti, oh Pak, pemilik di sini tidak tinggal di sini, oh Pak, pemilik ini sudah meninggal, oh Pak, pemilik di unit ini sudah berganti kepemilikannya. Itu silakan dilakukan secara organik gitu dari Bapak Ibu pemilik memang mengetahui. Baru itulah dilakukan verifikasi tadi. Verifikasi data pemilik itu kemudian ditetapkan sebagai daftar pemilih tetapnya, atau DPT-nya. DPT itulah yang menjadi dasar nanti panitia musyawarah mengirimkan undangan musyawarah. Bukan Pak, sebelumnya kan kita sebelum adanya Kemen itu sudah melakukan dulu. Jadi prosesnya udah duluan gitu. Kan dulu kan kita ikut pergub gitu maksudnya Pak. Iya, pergub kan bilang kita harus bikin tim verifikasi. Terus sekarang tim verifikasi dibubarkan gitu maksud Bapak. Gak ada gunanya. Saya nggak bilang gitu. Apa yang sudah dilakukan Bapak Ibu semua ketika prosesnya sudah berjalan dan mengikuti ketentuan peraturan gubernur, laksanakan Pak. Nah itu dia maksudnya, kan seharusnya tim verifikasi itu memiliki data gitu. Dan sekarang tim verifikasi itu ternyata baru tahu hari ini. Datanya baru dimasukin oleh MAG dengan mereka memecah PT begitu. Bagaimana bisa melakukan hal seperti itu sewenang-wenang? Kayak gitu loh. Jadi begini Pak, mohon maaf ya, jadi ini pertanyaannya menyambung soalnya. Jadi begini, kami tuh tidak percaya dengan PT MAG ini Pak. Ya, nama saya Daniel dari A1018B. Karena banyak ketidakpuasan kami sebagai warga sini saya mewakili. Pertama adalah tadi Bapak bicara mengenai sinking fund. Ya, sinking fund itu adalah untuk pemeliharaan. Tetapi PT MAG bilang melalui jurdirnya itu Pak Herman bahwa sinking fund itu sudah habis, jadi warga harus bayar 2 miliar dan setiap unit itu ditagih. Ya, jadi tanpa mereka memberikan laporan selama 15 tahun. Ini sudah 15 tahun berjalan Pak? Ya, tanpa laporan dan kita ditagih 2 miliar untuk mengecat gedung. Dibilangnya sinking fund habis. Lalu buang air kotoran itu di parkiran basement, di parkiran mobil, dan mobil bisa mandi air kotor. Ya, itu hal-hal yang tidak seharusnya terjadi di dalam suatu apartemen. Mungkin itu lebih rusuh dari rusun. Jadi maksud saya adalah seperti ini Pak. Saya bukan tidak mau mengikuti peraturan, tetapi masalahnya PT MAG ini tidak mengikuti peraturan. Jadi saya dan para warga di sini mau bersepakat untuk memberikan sanksi administratif pada MAG agar mereka tidak memiliki NPP.
cuma pemilik 480 unit doang. Gitu, Pak. Data di Jadi- KPT itu tidak dikasih sama sekali. Ya, sebentar kan jadi. Jadi ya begitu Pak. Jadi lalu mengenai tim verifikasi, waktu itu kita sudah bentuk 2 tahun yang lalu. Dan menurut peraturan gubernur yang kita lakukan saat itu, karena kita mengikuti, pertama mereka sudah melanggar bahwa P3CRS itu harus dibentuk 1 tahun setelah apartemen ini diserah terimakan. Dan itu setelah 10 tahun mereka baru membentuk tim verifikasi. Itu pun setelah kita gebrak-gebrak. Dan sekarang ceritanya adalah 2 tahun dari sejak tim verifikasi itu terbentuk, masih belum terbentuk juga P3SRS-nya. Itu adalah masalah administrasi yang dilanggar lagi oleh pelaku pembangunan. Ya, yang terutama kita tahu bahwa yang dilakukan adalah PTMAG. Jadi terlalu banyak pelanggaran yang mereka lakukan kepada kami dan sepertinya kami sebagai warga itu merasa dizolimi. Dan sekarang mereka memiliki LPP yang begitu besar, sedangkan kami sudah begitu banyak warga yang datang ke sini seperti tidak ada artinya karena kami hanya bernilai 0,5. Sedangkan mereka ada 1 orang di sana nilainya 19%, 1 orang di sana nilainya 16%. Begitu. Kami tidak setuju dengan adanya mereka mendapatkan NPP. Secara dadakan Dan hari ini kita baru tahu. Iya. Ya. 19 sama 16% nama lain. Mereka dari tim verifikasi dibentuk 2 tahun lalu dan mereka melakukan pemutakhiran data yang menurut Pergub itu harus dilakukan 6 bulan sebelum melakukan rapor panmus, dan mereka tidak melakukan pemutakhiran data sampai hari ini dan mereka ganti hari ini. Dari PT Market Kelompok Pembangunan, silakan. Pak, izin satu lagi. Ya. Nah, ini kan gini Pak, di dalam pasal 65, ya kan 65 ini ayat 2 ini kan dalam bukti pemilikan sah sebagaimana pasal ayat 1 dibuktikan dengan AJB, SAN, Salusun atau SKP. Ayat yang ketiga nih, dalam hal pemilik belum memiliki bukti pemilikan sah sebagaimana pasal ayat 2 dibuktikan dengan PPJB dan bukti lunas dan atau surat keterangan lunas dari pelaku pembangunan. Nah, izin Pak, pertanyaan saya adalah gini, kan ini kan banyak unit yang kosong Pak. Ya, saya bukannya ini ya berpikir negatif, tapi maksudnya dalam hal ini karena kita terbuka. Nah, pertanyaan saya adalah untuk menghindari, ya Pak, tiba-tiba misalnya dari MAG memberikan bukti langsung keterangan lunas. Padahal quote unquote itu memang kosong gitu, tidak ada pemiliknya, dan secara PPJB dia bisa melakukan itu gitu. Dan itu tapi tidak ada bukti bayar lunasnya nih Pak. Nah, pertanyaan saya ini kan ayatnya kumulatif. Untuk membuktikan adanya bukti bayar yang lunas, baru MAG atau developer memberikan surat keterangan lunas. Menurut pendapat Bapak gimana Pak? Terima kasih. Baik, saya kembali lagi. Ini saat ini posisinya, apakah yang Bapak Ibu pemilik pegang ini sudah AJB atau masih PPJB atau surat keterangan lunas? Ada yang sudah AJB. Kalau West Point PPJB semua. West Point PPJB semua Pak? Kalau Sentro sebagian besar SHM. Oh, sudah saya. Cuman persoalan saya sudah mati dari 2022 Pak. Sebentar, kita ini rakyat biasa ya. Kita punya sertifikat tapi nggak ada hak guna bangunannya. Ya udah, Bapak udah. Jangan bilang. Oke, yang surat keterangan lunas, khususnya pada unit-unit yang Bapak Ibu indikasikan ini unit stok gitu kan, ya sebenarnya unit stok ya, unit stok pengembang, itu tidak bisa dinyatakan juga sebagai PPJB lunas. Ya, itu bisa dibilang ya unit stoknya pengembang yang memang di luar dari kepemilikan pelaku pembangunan. Gitu. Jadi PT MAG nanti memang perlu diidentifikasi dulu berapa total unit yang dia miliki, mau itu kosong, mau itu stok gitu kan, dan belum terjual, itu harus dilakukan dulu inventarisir di awal. Kalau memang belum terjual, berarti tidak ada istilah PPJB lunas pada unit itu. Ketika tidak ada PPJB lunas pada unit tersebut, tidak ada entitas atau subjek pemiliknya yang tidak memiliki hak suara pada unit tersebut. Ya, apakah itu artinya juga ada bukti pembayaran kepada developer? Kalau dia punya developer gitu? Enggak, maksudnya dari pembeli itu Pak, ada bukti pembayaran yang mengindikasikan kalau itu lunas. Kalau ada bukti pembayaran dari pembelinya ya. Ya, makanya di dalam pasal ini kan kumulatif nih Pak. Enggak ada, ini juga opsional juga kan ada dan garis atau. Dan bukti lunas dan. Nah, itu kan nggak putus Pak. Dan atau baru surat keterangan lunas. Oke, iya. Betul kan? PPJB dan bukti lunas. Nah, bukti lunas itu apa? Bukti pembayaran dari pemilik ke pengembang. Baru setelah ada bukti pembayaran, pengembang memberikan bukti surat keterangan lunas dari pelaku pembangunan. Kan isi itu Pak. Iya. Nah, artinya kalau nanti developer harus memberikan bukti PPJB itu dari si pemilik itu ada bukti pembayarannya. Kalau tidak, maka harus ditolak kan gitu Pak. Oke Pak. Karena apa Pak? Kami takut di sini ada penyusup untuk masuk dari pemilik untuk 4 itu. Itu aja Pak.
Dari 4 maksudnya? Ya, 4 pemilikan Pak. Disusupin untuk dari developer seolah-olah nih. Oh, nah, ya kan? oke. Seolah-olah dia pemilik di situ. Jadi Bapak Ibu harus fight di proses pemilihan. Betul. Oleh karena itu kita juga butuh transparansi dan developer Pak kepada kami. Makanya 2 tahun tim verifikasi ada. Kerja keras, nirlaba, tidak punya keuntungan. Kita bahkan saweran segala macam. Sekarang dengan adanya kondisi seperti ini ya dihilangkan begitu saja. Jadi kerja kita memang sia-sia jadinya gitu. Kita juga butuh dokumen yang membuktikan keuntungan kita bahkan saweran segala macam. Sekarang dengan adanya kondisi seperti ini ya dihilangkan begitu saja. Jadi kerja kita memang sia-sia jadinya gitu. Kita juga butuh dokumen yang membuktikan bahwa memang ini real. Kalau real kita nggak ada masalah, itu fair play. Tapi kalau manipulasi kita tidak terima Pak. Baik. Mungkin sebelum Pak Mukti ini sudah dijelaskan yang peraturan gubernur tentang verifikasi, kita sudah sampai di titik di mana ini akan kita bentuk verifikasi, akan kita berjalan maju ke depannya. Jadi pertanyaan Pak Daniel juga penjelasan bagaimana track record 10 atau 15 tahun selama ini sudah dilakukan. Peraturan ini mengatur ketentuan nanti ada istilahnya transforma pengelolaan berdasarkan due diligence. Tapi tidak terbatas kita hanya bisa pada keputusan menerima atau menolak dari laporan keuangan itu. Karena sudah berjalan 10 atau 15 tahun. Kita tentu juga punya kapasitas bagaimana menilik laporan keuangan dari pelaku pembangunan selama 10 tahun juga itu di luar dari kapasitas kita. Yang bisa kita lakukan di titik ini memang adalah untuk perbaikan ke depan. Ya, perbaikan ke depan udah kita take over kewenangan pelaku pembangunan yang sudah konten-konten, mohon maaf Pak ya, lalai selama 10 atau 15 tahun ini yang kita butuh dengan P3SRS yang lebih baik, lebih profesional, pengelolaannya akan lebih baik. Sudah kita tanpa menafikan kelalaian dan kesalahan yang sudah berlangsung selama 10-15 tahun, di detik inilah kita menatap ke depan Pak. Iya Pak, betul Pak. Ya, kita sama-sama harus, Bapak Ibu para pemilik yang hadir di sini sudah harus guyup, itu nomor 1 kuncinya Pak. Apapun keputusan yang akan Bapak Ibu bahas dalam agenda musyawarah, itu bersumber dari suara-suara Bapak Ibu di sini. Ya, kita tidak ingin memperkeruh suasana dengan menggali permasalahan atau dosa atau luka yang sudah ditorehkan di masa yang lalu, tapi bagaimana kita ya kasih sanksi administrasinya maksud kami gitu loh. Silakan Pak, kalau Bapak NPP-nya dihilangkan. itu nggak bisa Pak. Itu aturan mainnya kita sudah jelas Pak, bahwa setiap pemilik yang memiliki kalau nggak kita pakai pergub aja nggak boleh Pak. Nggak bisa Pak, itu di undang-undang Pak. Setiap pemilik itu memiliki apa yang kita sebut dengan MPP, nilai perbandingan proporsional. Tapi untung sudah diatur di sini batasan maksimalnya. Lalu NPP yang mereka tiba-tiba bagi hari ini belah 3 itu gimana Pak? Itu harus dilalui dulu dengan proses verifikasi Pak. Kita tidak Itu nggak bisa bikin panus hari ini. Ini Pak sudah ada calonnya Pak. Sudah. Dan dari 15 ini Bapak berjuang fight untuk menentukan yang 4 ini betul-betul mewakili urusan kepentingan dari. Masalahnya 10 dari mereka Pak. Yang 5 ini Bapak harus mati-matian berjuangkan supaya. Ya mana mungkin menang orang mereka pegang 49%, 47%. 10 ini MPP-nya di bawah 20 semua. Iya. Satu unit enggak, mereka punya 3 PT itu mereka punya total 47%. Kita mau ngapain di sini? Semua orang ini total cuma belasan persen. Buat apa kita ngumpul? Gak ada gunanya. Kalah di depan sebelum berjuang. Belum apa-apa, kita nggak ada gunanya ini sebenarnya. Ngumpul warga. Ini kenapa? Ini baru menentukan KPU-nya, baru menentukan panitia musyawarahnya. Forum tertingginya tadi adalah forum musyawarah. Pada saat Panmus terpilih hari ini. Tapi sama juga dong, Pak. Kan nanti P3SRS akan memilihnya dengan cara NPP seperti ini toh. Iya. Ya, kita pasti kalah lagi lah. Mereka punya 47%. Belum yang abal-abal lagi nanti, nggak tahu berapa. 47% itu dalam satu nama atau? Dalam 3 nama. Mereka otomatis mereka udah punya semua. 3 nama berbeda? 3 nama yang Iya, dan mereka belah hari ini. Mereka belah hari ini, Pak. Datanya mendadak Pak. Itu Pak. yang kita Mohon Bapak Ibu tetap sebentar, kan jangan diberikan kesempatan untuk bertanya, biarkan Pak Mandan dan materi kita Pak Muklis untuk menjelaskan sebentar. Mohon kita diberikan sebentar ya, kita berikan kesempatan ke Pak Muklis untuk. Kita jaga kondisivitas ya Pak ya. Tolong order kami. Ya. Ya, sebelum kita bertanya kayak lain gitu ya. Berarti karena di sini AJB sudah lepas 20% ya Pak? AJB ada yang bisa jawab nggak? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah. Kalau AJB sudah lepas dari 20%, berarti nanti ketika pemilihan pengurus dan pengawas itu yang dibentuk adalah bukan lagi kepengurusan bersama. Jadi nanti sudah ada pengurus sendiri 5 orang, pengawas sendiri 3 orang, seluruhnya wakil dari pemilik. Gitu. Dan kalau ternyata di sini juga fungsinya campuran, berarti akan ada sendiri lagi nih kepengurusan untuk fungsi hunian sendiri, kepengurusan untuk non hunian sendiri, tidak tercampur. Gitu. Yang Bapak Ibu tanyakan mungkin bisa jadi tadi ada bagian kepemilikan dari laku bangunan pada sisi hunian dan juga non hunian. Nah ini nanti mungkin perlu dicermati. Tetapi memang tadi sebagaimana Pak Mandan sampaikan, terhadap bukti kepemilikan ini memang tidak bisa menghilangkan apa yang melekat kepada si pemilik tadi, baik itu pemilikan perseorangan atau pemilikan badan hukum, di mana mereka pasti memiliki NPP. Pun kalau
Oh, ya. Kalaupun nanti terpilih ini karena ini adalah panmus untuk pertama kali memang mau tidak mau memang tadi ada 4 perwakilan dari pemilik dan 3 perwakilan dari pelaku pembangunan. Yang pelaku pembangunan ditugaskan oleh developer 3 orang. Lalu nanti dia akan langsung duduk menjadi panmus. Tadi yang Bapak tanyakan berarti adalah dari 4 dari 4 ini ternyata ada 3 yang kemungkinan adalah afiliasi dengan developer gitu ya? Ya. Karena developer punya persentase NPP besar sekali kan? Ya. Dibelah 3 udah. Ya, oke. Hari ini kita kan sini sebetulnya memilih KPU Pak, KPU. Artinya KPU ini memang bisa datang dari Bapak Ibu selaku perwakilan pemilik gitu ya, atau memang perwakilan dari developer, dari pelaku bangunan. Adapun memang tugas-tugas dari KPU ini Bapak Ibu mungkin nanti bisa lihat gitu ya di permen, dari mulai nanti membuat undangan gitu ya, lalu membuat agenda rapat, membuat tata tertib rapat, tata tertib penghunian gitu. Nah memang ibaratnya KPU ini menghantarkan, memfasilitasi Bapak Ibu semua yang akan duduk sebagai pengurus dan pengawas, duduk sebagai pengurus pengawas dipilih gitu. Jadi memang fungsinya dia hanya kendaraan gitu, hanya kendaraan bagi Bapak Ibu untuk duduk sebagai pengurus dan pengawas nanti setelah dilakukan proses penjaringan dan verifikasi. Tadi kalau Bapak Ibu tanya apakah bisa dilakukan verifikasi terhadap BPJB lunas gitu ya, terhadap semua unit stok gitu ya, terhadap unit stok yang belum terjual. Ini bagi developer, bagi pelaku bangunan ini sebenarnya buat simalakama. Buat simalakamanya kenapa? Satu, yang pertama mungkin memang kalau dari sisi NPP akan terlihat menjadi besar dari NPP karena pemilikannya belum terjual sepenuhnya kepada konsumen. Tetapi dari sisi developer, pertama dia tetap harus melakukan perawatan pemeliharaan kepada unit tersebut, harus tetap membayar IPL, harus tetap membayar singipan terhadap unit tersebut. Nah ini yang seringkali berdampak gitu ya terhadap kinerja keuangan si pelaku bangunan. Ada sebenarnya dua sisi mata uang di sana. Laporan dia udah bayar sekian fee gimana? Dari itu. Pada saat serah terima nanti. Serah terima dari pengelolaan pembangunan setelah terbentuknya PTGSRS, semua dokumen-dokumen yang ada sesuai dengan di PP 321 ataupun dalam Pergub atau dalam PP nanti serahkan pada Bapak Ibu semua, termasuk laporan keuangannya gitu, yang sudah di audit oleh akuntan publik oleh AP. Nanti diserahkan pada Bapak Ibu semua. Termasuk nanti mungkin ada di sana ada pemisahan, ada perjalanan, terus kemudian juga mungkin ada dokumen-dokumen lain seperti PBG-nya, ada mungkin juga isi PPT-nya, dan nanti mungkin juga diserahkan semua pada Bapak Ibu semua di dalam ketika proses serah terima. Terus lagi tak Pak? Yang SAM. Yang sertifikat Pak, izin Pak. Oh, verifikasi ya. Tadi pertanyaan dari Pak Jonathan ya. Sama sertifikat Pak. Ya sama 2 PT yang tiba-tiba timbul itu gimana kita memverifikasinya hari ini baru ada. Kalau mereka benar ada atau enggak kita nggak tahu. Karena 4 PT itu 3 PT diwakili oleh 3 PT diwakili oleh 3 orang. 3 orang. Iya. Dan mereka sudah menyerahkan. Yang satu MAG ya oke lah ya. Kan satu yang MAG dia ada beda Pak. Jadi gini, kita bedakan dulu nih, yang 3. Jadi begini Pak, dulu melaporkan ke tim verifikasi 47% itu adalah milik MAG. Ya. Tapi hari ini jadi ada 3 PT. Nah 2 ini siapa? Mana bukti-buktinya, mereka punyanya di mana? Mengapa tiba-tiba ada 2 PT ini gitu? Ya. Itu Pak tuh. Dari mana Pak? Hari ini Pak, gimana periksanya? Kita menjaga kondisi banyak, mungkin nanti disampaikan sama Pak Mukti sendiri. Kalau mau bertanya atau menyampaikan bisa satu-satu diperwakilan dari masing-masing satu pihak. Bu, terima kasih. Ya, pada prinsipnya nanti terhadap 4 orang ini, Bapak Ibu kan sudah ada 15 ya. Lalu kemudian dari 15 ini kalau tidak salah terinformasi itu ada yang mengundurkan diri. Oh tidak salah, bentar. Jawabannya Nggak nyambung Pak. Bentar. Ada yang mengundurkan 2 sampai 3 orang, tapi saya nggak tahu itu dari sisi mana. Nanti dari terhadap sisa orang yang sudah dikirimkan datanya dinas perumahan dan sudah ada konsultasi dari pelaku pembangunan terhadap data-data yang disampaikan. Nanti nama-nama itu akan dipilih oleh Bapak Ibu melalui mekanisme voting nanti untuk menetapkan siapa 4 orang yang akan duduk dalam posisi panitia musyawarah. Ya, Pak, izin. Yang tadi yang Bapak jawab itu kita kurang pas jawabannya. Yang kita tanyain itu suara yang 47% itu kan punya developer. Tiba-tiba hari ini itu terpecah jadi 3 nama. Nah harusnya kan kita sebelumnya 2 tahun lalu udah bentuk tim verifikasi. Itu kita udah sama-sama developer bahwa persetujuan bahwa listnya itu yang bisa milih itu aja gitu loh. Nah tiba-tiba hari ini muncul nama baru. Itu Pak bukan masalah yang tadi 15 orang itu yang mengundurkan diri bukan. Iya tapi ini kan dari tahun 2024 sampai dengan hari ini kan datanya berkembang ya Pak. Namanya data publik kan dinamis. Ya data boleh dinamis Pak, tapi kan kita kontak tiap hari Pak. Maksudnya kan bisa dong dari pelaku pembangunan ngobrol sama penghuni atau perwakilan warga bahwa ada data baru gitu loh. Gak kaget kita jadinya. Kenapa kita kumpul di sini kalau ternyata begitu strategi? Mungkin maksudnya Pak solusinya seperti apa? Ya. Dari PP seperti apa? Ya. Idealnya memang setelah dilakukan sosialisasi itu harus setelah dilakukan seperti ini gitu. Nanti harusnya pelaku pembangunan menyampaikan data seluruh pemilik dalam rapat pengumuman. Pemiliknya siapa aja, sertakan NPP-nya. Nanti supaya semua orang bisa melihat siapa, di mana, jumlah NPP-nya berapa, kepemilikannya berapa unit. Pak, masalahnya Pak, 3 badan hukum itu
punyanya puluhan, namanya sama semua, satu gitu, satu semua. Nah, kita butuh melihat legal standingnya. Apakah itu sudah terjadi peralihan kah? Apa memang ini mohon maaf diduga dibuat-buat agar 20% itu loh Pak maksudnya. Karena 2 tahun yang lalu itu 47% hanya 1 MAG, maksudnya itu Pak. Jadi kita juga mau juga kalau memang kita verifikasi secara fair play, kita diverifikasi, mereka juga diverifikasi itu. Kalau dari papan-papan kita nggak tahu Pak. Terima kasih Pak. Tadi diwakili Pak Jonathan. Jangan ada dusta di antara kita. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Jadi saya tadi kan memang sudah saya sebutkan bahwa saya mewakili HP yang mewakili imam ya, gitu. Tapi sebagaimana diketahui, saya itu datang ke sini memang sudah memperhatikan kok belum terbentuk juga badan hukum untuk menghubungi kita kan seperti yang disampaikan tadi itu. Saya sudah memperhatikan itu, makanya hari ini saya mau datang ya. Dan saya diresign oleh MAG itu untuk memimpin proses secara bertahap. Pertama sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku itu adalah pembentukan Panmus dulu, ya kan? Dan dari Panmus coba kita flashback lagi ya. Yang di Panmus itu 3 orang itu memang dari developer, ya kan? Itu udah bisa. 4 orang itu yang kita voting hari ini. Maksud saya begini, itu adalah jembatan buat kita semua, termasuk saya juga dari MAG, untuk mempunyai badan hukum nanti yang namanya P3RSS, SRS. Karena kalau nggak kita lalui sekarang, yang udah dikatakan tadi udah berapa tahun, udah 10 tahun yang kalau bentuk, itu nggak pernah kejadian lagi. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu semuanya, kita mau pilih Panmus atau enggak nih? Itu aja. Tolong dengerin saya. Saya juga akan melakukan ini dengan fair. Karena saya mau datang tadi diminta adalah dari beberapa bulan lalu untuk memimpin rapat ini supaya ini fair, ya kan? Saya tahu udah kondisinya gitu. Jadi saya udah tahu bahwa yang namanya provokasi di mana, fasilitas itu saya udah tahu lah, gitu ya. Justru saya mau perjuangkan kita semua, punya badan hukum nanti yang namanya. Jadi kalau Bapak bilang nanti mau kasih sanksi kepada developer, ya, administratif nggak bakalan bisa kalau nggak bentuk yang namanya organisasi badan hukum kita, benar nggak? Ya betul. Tolong bantu saya, coba deh, kita lihat dulu yang 4 orang, kalau 3 orang nggak usah dilihat, itu ada nama saya segala macam, itu saya bisa sebagai Panmus, ya. Jadi Panmus dulu, baru yang namanya P3SRS, sepakat nggak gitu? Ya, tapi kan yang 10 orang dari calon Panmus yang untuk 4 itu kan dari pegawainya MAG Bapak lihat juga. dulu, Bapak lihat dulu, kita lihat sama-sama ya, jadi bukan Bapak aja, tolong kasih kesempatan yang lain juga dong, ya kan? Belum tentu yang lain juga sependapat dengan Bapak. Izin Pak. Tapi maksud saya gini, jangan saya tanya deh, kita mau rapat pemilihan Panmus atau enggak? Enggak, maksudnya Pak, kita maunya bersama dengan developer. Kita tidak benci dengan developer. Cuman Pak, lebih baiknya diverifikasikan juga dari misalnya 10 calon dari Panmus untuk meraih 4 kursi dari pemilih. Misalnya gitu Pak. Karena ada beberapa misalnya contoh. Diketik misalnya nama PPJBC ini ternyata legal manager Reliance. Gitu loh Pak. Nah itu yang harus kita juga mau lihat sama-sama. Ya dong. Diketik namanya legal manager Alliance kan Ya, gitu. Misalnya nih contoh misalnya itu contoh Pak, maksudnya gini ya, buktikan 10 orang calon misalnya Pak, calon Panmus dari pemilih dibuktikan dengan dokumen-dokumen legal yang ada sesuai dengan permen ini. Ya. Bukti lunas itu loh. Ya, jadi gini. Itu aja Pak. Kan yang dipermasalahkan adalah kita kumpul bersama sini untuk memilih 4 orang. Ini baru tahap Panmus Pak, Ya. 4 orang dulu. Bisa nggak kita lihat calon-calon siapa tersebut? Bapak punya hak untuk memilih siapa 4 orang itu. Benar nggak? Ya nggak punya hak lah, orang itu aja udah punya 10% NPP-nya. Kan namanya belum cantumkan. Udah tahu lah, Bapak juga tahu siapa aja bakal Bapak pilih kok. Kalau misalnya Bapak nggak setuju, nggak usah voting. Bukan, masalahnya Bapak sekali voting Pak, 20% loh Pak. Iya, ini kan 20% loh. Ya sudah, gitu. Kalau Bapak pilih yang C, yang lain, kan langsung 20%, belum lagi yang 2 lagi. Coba deh, saya Kok maksudnya gini Pak? mau fasilitasi. Belum tentu kita bisa lanjut hari ini. Iya, maksudnya diverifikasi dulu Pak, calon-calonnya. Yang diverifikasi Pak. Hari ini dari awal saya monitor siapa-siapa aja yang masuk dan hadir. Nah kalau saya lihat ada 3 terbesar, dan ternyata dari kita tahu ini dari 4. Awalnya MAG itu cuma 1, ternyata terpecah menjadi 3. Nah kita sudah begitu dong, kita semua sudah bisa begitu. Kuota Panmus ada 4. Nah si 3 besar itu udah pasti isi semua 3, kerja semua. Artinya si 3% dari 1.100 ini itu cuma bisa 1 Pak. Itu yang dipermasalahkan oleh kita. Itu 1. Dan kedua, dari Panmus, dari tahap kita melakukan verifikasi OPT, yang saya tahu itu memang itu cuma 1. Dan 15 orang yang mendaftar, 9 itu semua kalau kita cek itu adalah karyawan dari Reliance. Kita bisa lihat sekarang terbuka ada LinkedIn, ada ini semua kita tahu nih karyawan dari ini. Dan bahkan kalau saya boleh jujur,
semua kan terdapat dari West Point. Kenapa ada dari West Point? Karena itu adalah unit baru dan PPJB itu tinggal dibikin. Yang notarisnya itu ada di PPJB. Notarisnya itu kalau nggak salah orang itu di Jakarta. Tapi nomor PPJB ini urut, nomornya urut. Jadi kan kita punya nalar untuk menganalisa sebetulnya Pak. Surat dari keterangan lurah kita katakan sama semua Bu. Kuota kita dari tempat ya cuma satu, karena sih 13% ini. Itu yang saya maksud. Kuota mau dihitung mau dari 9 dari berapa silakan dipilih, tapi dari MAG udah pasti masuk 3. Sudah pasti masuk 3. Begitu juga nanti pada saat PPRS nanti sama 3 juga masih. Bukan 3, PPRS satu kelompok kan, satu kelompok. Kalau PPRS menjadi satu grup, ya udah langsung menang. Bapak Ibu, Persilakan Bu. Mungkin untuk menambahin atau membantu dari penyelenggara pembangunan Pak Subagio tadi, Pak Gatot dari Bapak Gatot mungkin sedikit berkata. Siap Bapak Ibu. Akan saya angkat dari perkenalkan saya Pak dari bahwa saya ingin jelaskan seperti ini. Penjualan unit kami itu tidak hanya terbatas kepada karena sesuai dengan hukum Pak, penjualan bisa juga kita berikan atau kita jual ke badan hukum atau individu dengan treatment yang sama yaitu PPJB dan sertifikat. Bahwa apabila ada penjualan yang saat ini difasilitasi dengan PPJB dan sudah disepakati antara penjual dan pembeli Pak, itu sah Pak. Terkait dengan NPP, yaitu kembali lagi kepada berapa yang terjual dan berapa yang terbeli Pak. Kita tidak bisa mengasumsikan bahwa oh ini dipecah, ini gimana, karena memang secara dokumennya ada banyak rahasianya. Ya. Kenapa baru sekarang muncul? Pak, aja ya. Buktikan saja. Anda mengerti hukum ya Pak? Ya Bu. Jadi kalau kita terus debat sini, cuma speak by data. Udah itu aja. Semua speak by data. Omong-omong aja Pak. Omong saya pun juga ada hukum loh Pak. Bu, sebelum semua masuk ke ruangan ini, itu sudah dilakukan kayak di depan. Jadi kalau Bapak bilang bahwa oh hanya Bapak-bapak saja yang dilihat dokumen, enggak, semua yang masuk sini dokumen sudah dilihat Pak. Jadi pihak-pihak yang ada di sini itu sudah melalui media verifikasi dan tidak ada yang tidak ditutupin pun PPJB di bawah, semua di bawah Pak. Iya, kita ngerti Pak, itu kan kita, tapi bukan untuk 3 ini. Kita mau lihat gitu loh Pak. Sebentar Bu ya. Biar dijelaskan Pak, sebentar Bu, bentar ya. Saya tolong hargai kami Pak ya. Tolong dihargai Bapak. Kami sudah meluangkan waktu seperti ini siapa yang kita sepakati tadi. Prinsip kita saling menghargai. Siapa? Kemudian dari statement saya di awal, Pak kita sudah berada di titik ini, kita menghadapi ke depan mereka. Saran saya Pak, ya kita tunda saja dulu. Kita lakukan verifikasi lebih baik lagi untuk bisa sama-sama menerima ya. Data ini karena tadi Pak sudah sampaikan di awal, ketika AJB-nya sudah di atas 25%, maka kepengurusan dibentuk nanti adalah kepengurusan mandiri. Tidak ada lagi unsur dari pelaku pembangunan. Hanya ketika ini pembentukan pertama kali, pelaku pembangunan tetap punya tanggung jawab memfasilitasi melalui pembentukan pansus tadi yang 3+4-nya. Ya, sudahlah kita berikan waktu nih, Bu Siska, Pak Jonathan, Pak Daniel, Bu Opan ya, untuk memverifikasi lagi. Ya, tapi prinsipnya tadi Pak Gatot juga sudah punya itikat baik hadir ke sini gitu ya, untuk kita membereskan masalah sama-sama gitu ya, untuk bisa terbuka nanti membentuk panitia musyawarahnya. Apa yang sudah dilakukan tim verifikasi selama ini dengan data yang katanya baru diterima saat ini ya, kita luangkan waktu lah untuk kami juga butuh waktu untuk meresap kembali nih. Siap. Semua permasalahan dan respon yang Bapak Ibu sudah sampaikan. Makasih Pak. Terima Pak. Prinsipnya ya, panitia musyawarah dan pengurus dan pengawas yang akan terpilih nantinya ini akan yang membawa kepentingan bersama Pak. Kita tidak peduli siapa yang pegang NPP 16%, 8%, itu dia memang melekat haknya, tapi kalau juga kewajibannya. Ya, forum tertinggi yang paling absolut adalah di forum musyawarah. Dan forum musyawarah inilah Bapak Ibu sebagai kontrol nanti ketika katakanlah membentuk pengurus dan pengawas kan tidak ada lagi unsur sinkron pembangunan Pak. Tapi mungkin yang Bapak Ibu khawatirkan tadi ya, pemetaan suara yang baru 7% bisa ke 16 sampai 19. Bagaimana caranya lah, ya sisa suara ini yang Bapak Ibu perjuangkan. Sisa suara. Ketika katakanlah sudah terpilih Pak, saya mau sistem izin ya Pak ya. Ini sudah jam makan siang, kami juga punya asam lambung gitu kan. Bapak Ibu juga punya hak untuk istirahat gitu kan. Dan apa yang sudah kita sepakati hari ini mohon bisa kita hargai sebagai proses kita bergerak maju. Ya, jangan kita bergerak mundur lagi. Nanti setelah hari ini silakan Bapak Ibu rumuskan mungkin siang ini bentuk verifikasinya seperti apa gitu ya Pak Gatot ya. Karena tidak mungkin kita laksanakan pemilihan
panitia musyawarah dengan kondisi emosional dan data yang tidak verified. Betul. Tanya satu lagi boleh Pak? Saya mau tutup Pak. Kita sudah sepakati. Izin Pak. Ya, masuk yang dulu tadi harusnya saya sudah meninggalkan tempat ini ya, untuk ke tempat lain. Tolong apa yang sudah kita hasilkan dari diskusi sekarang ini. Sertifikat. Ini menjadi kunci. Kenapa menjadi kunci? Karena subjek hukum yang bisa mengajukan permohonan perpanjangan HGB adalah P3 SRS. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, proses pembentukan P3 SRS yang berdarah-darah ini harus segera dilakukan. Konsekuensinya ketika panitia musyawarah ini lama terbentuk, nanti penjaringan pengurus lama terbentuk, ya kan semakin lama kita memproses perpanjangan HGB. Jadi ini ya simalakama juga buat kita Pak. Karena ini konsekuensi Bapak Ibu memiliki unit ini, ya itu udah terinformasikan di awal harusnya HGB. Boleh minta satu pertanyaan lagi? Saya tutup Pak. Saya tegas di sini Pak. Mohon maaf dan terima kasih ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Diskusinya dan kondisivitas ini sudah berhasil tanpa kekerasan, kita bisa selesaikan diskusi ini dengan suasana hati yang masih baik ya. Saya ucapkan apresiasi terima kasih. Terima kasih buat Bapak Laporan kita Bapak Insinyur Amada Makius Sarjana Teknik Magister Sains atas paparan dan penjelasan baik diskusi bersama tadi dan dibantu dengan Bapak Bukti Andrianto Kepala Bidang dari Dinas Perumahan DKI Jakarta. Mungkin apabila memang ada pertanyaan yang akan lebih lanjut mungkin bisa di luar ruangan ini Pak ya. Saya akan sampaikan ini nanti. Ini ada kanal aduan yang tadi ya, poster ke Pak Jonathan, Pak Daniel sama Pak Gatot, Ketua Bu Siska nanti. Silakan ini di share. Mungkin perwakilan dari sambil difoto Pak. Oke. Ya, kami mengundang perwakilan dari penghuni dan pemilik untuk dapat kemudian ini Pak Gatot. Pak Gatot silakan. Nomor 4 tahun 2005 yang langsung diberikan oleh program kementerian bersama-sama kepada kita warga dan penghuni sektor sini dan West Point yang diwakili juga dari pelaku pembangunan dan peraturan dari Dinas Perumahan. Masih banyak Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Bisa dipastikan nggak